لله رب العالمين الذي هدى الناس أجمعين فأمرهم بالإسلام كما أمر بكل الأنبياء والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله ربنا هدى للناس ورحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah khususnya di masjid ini. Semoga seluruh ibadah kita sampai dengan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga senantiasa memulai kajian kita dengan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa yang kita mohonkan ini ada kemuliaan-kemuliaan diberikan dan dicurahkan kepada kita dan keluarga serta kerabat-kerabat kita jauh ataupun dekat. Pertama, semoga saudara-saudari kita yang belum beriman dikuatkan oleh Allah, diberikan hidayah untuk bersyahadat sebelum dia wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga para pelaku maksiat sampai dengan detik ini diberikan hidayah oleh Allah untuk bertobat sehingga sama-sama wafat dalam keadaan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya tidak menginginkan orang berbuat maksiat. Yang kita inginkan setiap orang berusaha untuk menjadi orang yang taat. Maka jika ingin doa kita dikabul, kita lebih dahulu kemudian berusaha lebih baik. Sehingga dengan kebaikan itu doa kita akan sampai kepada Allah yang Maha Baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguh Allah itu Maha Baik dan tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik. Karena itulah ketika seorang pelaku maksiat pun berniat untuk berbuat baik, maka Allah yang Maha Baik akan memberikan petunjuk kepadanya untuk kembali kepada jalan-jalan terbaik. Malam hari ini, sebelum kita mulai kajian kita, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada 2 orang. Kemarin 1 orang, sekarang 2 orang yang ingin mengucapkan syahadat, ingin berislam. Dan alhamdulillah ini ibu dengan anak sekaligus. Ya, ini ibu dengan anak sekaligus. Ada di antara keluarga yang sudah masuk Islam duluan, dan ini ada ibundanya, kemudian ada anandanya, dan keduanya pada malam hari ini insyaallah kita doakan semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat insyaallah. Saya akan coba sapa dulu Anandanya karena ada di dekat kita pada saat ini. Ananda Yakobus Andi Mel ada ini ya Pak ya. Ada bisa dibawakan kursi barangkali. Oh, sudah ada Yakobus Andi Mel, baik. Di akhwat di bawah ada Ibu Rido Baskoro Utami ibundanya. Ibu bisa mendengar suara saya? Baik, alhamdulillah. Silakan, bisa duduk di samping saya. Ya. Kalau mau ceramah setelah ini juga boleh. Alhamdulillah. Ibu sehat, Bu? Sehat, Pak. Baik ya. Anda sehat? Panggilannya apa? Andi, baik. Baik untuk Ibu Rido dan Adinda Andi dan juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan hadirin dimanapun Anda berada, selalu saya ingatkan bahwa untuk masuk Islam itu harus dipastikan 3 hal yang paling utama. Yang pertama, tidak bosan saya ingatkan, berlaku di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. Selalu saya ingatkan. Dan ini kaidah, Anda mau cari di keyakinan manapun tidak akan ditemukan kecuali tertuang dalam Al-Quran. Dan ini aturan pokok dalam Islam. La ikraha fid din, tidak boleh memaksa seseorang untuk dia memeluk Islam.
La ikraha fid din, harus dipastikan tidak boleh ada paksaan untuk berislam. Ad-din di sini maksudnya Islam. Ya, jadi ada dua makna. Satu terkait dengan masuk Islam, yang kedua terkait dengan pelaksanaan ibadah. Ya, dalil Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Ini yang pertama. Yang kedua dalil Quran surah 30 ayat 30. Dan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Maka hadapkan, pasrahkan dirimu untuk menyembah Allah pada ketentuan din yang lurus. Ya. Maka saya ingin pastikan dulu yang pertama kepada Ibu Krido, Ibu, ini mohon maaf saya mesti pastikan dalam Islam tidak boleh ada paksaan, ya supaya syahadatnya nanti murni bersumber dari jiwa pribadi atas keyakinan yang paling dalam. Ibu ada yang paksa masuk Islam? Tidak ada ya? Tidak ada yang janjikan apapun? Tidak. Tidak ada, baik. Ini boleh dipegang Randi mic-nya? Baik. Ada yang paksa untuk masuk Islam? Tidak yakin? Kakak misalnya paksa, tidak? Ada jamaah di sini, lihat wajahnya. Tidak ada? Tidak, baik ya. Baik, Bapak Ibu bisa saksikan ya. Ini sudah nampak, jelas, terdengar. Sehingga nanti jika ada yang menyoal sedikit pun, nah ini kita bisa menjawab bahwa seluruhnya murni karena keinginan pribadi untuk menemukan kebenaran di dalam Islam. Yang kedua, ini saya mesti pastikan, Ibu mohon izin sebelum bersyahadat dan Adinda Randi, dalam Islam itu ada ketentuan ibadah. Ibadah ini ditetapkan untuk membuktikan komitmen kita dalam berislam. Ada ujian ya dari Tuhan, dari Allah. Pertama untuk membedakan Tuhan dengan makhluk. Bedanya Allah pencipta Tuhan dengan makhluk, maka mesti ada perbedaan mendasar. Di antara pokok perbedaannya adalah yang makhluk menyembah kepada Khalik, hamba menyembah kepada Tuhan. Ya, yang kedua ada komitmen ketika kita mengatakan saya hamba, apa komitmennya? Apa buktinya? Maka nanti dalam Islam diperintahkan untuk ibadah. Ibadah itu puncak esensinya adalah untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah. Ya, jadi ada sholat nanti ya, Randi, ada sholat barusan kita tunaikan, ada puasa ya, ada lagi misalnya nanti zakat, ada haji. Randi sudah belajar? Sudah, baik. Boleh dipakai mic-nya? Kalau sudah masuk Islam, siap menunaikan sholat? Siap ya? Berapa kali dalam sehari? 5 kali. Sudah belajar ya? Baik. Nanti ada puasa Ramadan. Siap? Berapa hari? Berapa hari ya? Sebulan itu lamanya. Baik, siap. Siap ya. Ini Randi asalnya dari Katolik ya. Baik, Ibu juga demikian Bu ya. Di Katolik ya sebelumnya. Baik, kalau sudah siap, saya mohon izin untuk langsung mensyahadatkan Ibu dan putranya. Saya kira satu-satu terlebih dahulu. Saya mohon izin untuk memulai dari Ibu dulu barangkali. Ibu masih terdengar suara saya? Masih Pak. Baik. Ibu nanti bisa ikuti saya dan tidak usah terburu-buru Bu ya. Baik, pelan-pelan saja. Nanti begitu saya berhenti, Ibu bisa ikuti dengan baik. Sudah siap Ibu? Siap. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir.
yang tarsid, yang terakhir, yang terasid, yang terakhir. yang terakhir. Baik, alhamdulillah. Tadi siap? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu ikuti saya pelan-pelan. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعوذ بك من كل ما استعاذ بك عنه رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منهما شهادتهما يا رب العالمين ويسر لهما حياتهما واهدهما صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا الله اللهم أصلح أحوالهما وأصلح أحوالنا ما يقربنا إلى رضاك يا رب العالمين. ألحقهما مع الصالحين وألحقنا معهما مع الصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk Ibu Krido dan Mas Yakobus, Mas Randi. Yakobus ini nama baptis ya? Atau bukan? Oh, jadi kalau namanya dikesankan bagian dari satu kepercayaan tertentu, nanti boleh dirubah kemudian dengan nama yang lebih baik ya, sehingga ada terkesan di sini penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dipertahankan dengan singkatan yang baru boleh ya. Misalnya Yakobus Yahya Khairul Bustami ya. Yahya orang yang aktif. Jadi setelah masuk Islam mesti aktif, semangat ya. Beraktivitasnya semangat, kerjanya semangat, ibadahnya semangat. Khair yang lebih baik. Jadi setelah berislam mesti lebih baik lagi. Ini terambil dari Quran surah ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kalau Yahya Quran surah 19 Maryam ayat 11 sampai 15. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya Bustami salah satu seorang ulama yang besar yang punya nilai ketaatan tinggi kepada Allah. Jadi kita berharap mudah-mudahan Adinda Randi ke depan jadi orang yang berilmu lebih baik lagi dan giat insyaallah untuk menjalani kehidupannya. Kalau Adul apa Ustaz? Baik Ibu Krido, kami kira semoga Allah muliakan Ibu dan keluarga dan mohon ditunjukkan sikap keislaman yang baik ya. Orang Islam lisannya baik, perilakunya baik dan sekaligus perbuatan baik itu untuk menunjukkan kepada banyak orang sekarang dan juga membuktikan bahwa Islam tidak seperti yang dipersepsikan oleh orang-orang sekarang. Ada sebagian ingin mengesankan Islam itu keras, Islam itu kemudian penuh dengan kebencian, Islam itu kalau disebutkan bom, disebutkan teroris, maka kita buktikan ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Dan buktinya di sini setiap pekan orang masuk Islam, sampai ke Belanda, sampai ke Jepang, sampai ke Austria. Ini menunjukkan mustahil orang itu datang ke sini untuk berislam kalau tidak mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Dan insya Allah alumni pengajian dari Masjid Al-Ihsan, insya Allah kita akan bimbing untuk menjadi muslim-muslim yang baik, baik itu dalam kehidupan dunia atau sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu. Ini apa ini? Oh ya, untuk menjadi orang baik ini Randi ya. Ini ada mushaf Al-Quran, mungkin sudah pernah belajar ya. Nah, ini ada buku
buku ini. Nanti kalau mau belajar menghafal Quran atau membaca atau ingin mengenal Al-Quran bisa dari sini, ya. Ini Ustaz masukkan ke sini. Insyaallah. Ini apa pakai pita mahar? Bukan. Oh, bukan ternyata Randi. Oh, ini peci ya. Peci nanti ada buat ibadah juga, ada salat. Nih, Ustaz kasihlah buat Randi. Mic-nya Ustaz simpan ya, takutnya dipanggil. Baik. Ada lagi yang masuk Islam? Cukup? Baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah kita kembali melanjutkan kajian kita dalam pembahasan tafsir Al-Quranul Karim. Kajian tafsir menggali kedalaman makna Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini saya perkenalkan kitab baru setelah kita mengenal tafsir Al-Quranil Azim, ya, karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kemudian juga tafsir Al-Jalalain di pertemuan yang lalu. Sebelumnya, saat ini kita akan perkenalkan at-tafsir al-wasit lil Quranil Karim, at-tafsir al-wasit lil Quranil Karim. Ya, tafsir wasit itu bisa diartikan pertengahan. Ya, bisa diartikan yang paling stabil. Ya, bisa diartikan yang paling adil, nggak miring kanan, miring kiri. Makanya ada wasit dalam olahraga. Itu dari bahasa Arab. Wasit. Ya, coba pilih wasit supaya nggak miring kanan, miring kiri. Ya, bisa juga diartikan sesuatu yang paling sederhana. Jadi kalau kita diartikan paling sederhana, maksudnya ringkas dan padat. Jadi kalau Anda ingin mengaji, mendapatkan informasi yang ringkas tapi padat, maka bacalah tafsir saya ini. Nah, ini kata pengarangnya. Kalau Anda ingin mendapatkan hal-hal yang pertengahan, tidak ekstrim, tidak juga memacu Anda untuk misalnya berlebihan dalam agama, tidak. Kalau Anda ingin mendapatkan yang pertengahan, ibadahnya diberikan kemudian pendidikan-pendidikan yang pertengahan. Maksudnya sesuai dengan batas kemampuan Anda dalam mengerjakannya. Maka bacalah tafsir ini. Ya, ini adalah tafsir Al-Wasit dikarang oleh Sayyid Muhammad Tantawi. Beliau adalah Syekh Al-Azhar yang sebelumnya, yang lalu. Ya, sebelum Syekh Ahmad Tayyib yang sekarang, Syekh Al-Azhar dijabat oleh Syekh Sayyid Muhammad Tantawi. Alhamdulillah, kami mengaji langsung pada orangnya. Jadi saya talaki langsung kepada Syekhnya ini. Ya, saya sudah membaca ini dan belajar langsung dari penulisnya, dari Syekhnya langsung. Dan Alhamdulillah sepulang dari Al-Azhar di Bu'ath, ya, di Madinatul Bu'ath saya belajar. Ke Iskandaria saya belajar. Pulang dari situ 2006, saya langsung kemudian mendapatkan hadiah kitab tafsirnya 30 juz langsung. Jadi insya Allah ini sanad keilmuannya kuat karena saya langsung belajar dari penulisnya. Kitabnya juga saya dapatkan dan insya Allah kita akan coba sebagian maknanya untuk kita gali pada kesempatan kali ini. Kalau Ibnu Katsir saya nggak belajar pada penulisnya karena beliau sudah dulu ya, wafatnya sudah lama itu. Kalau saya belajar Anda akan bertanya siapa saya sesungguhnya. Jadi kalau sama guru-guru yang lain sudah belajar. Saya khatam 3 atau 4 kali Ibnu Katsir itu. Di Indonesia saya belajar berapa kali, di Tripoli juga saya belajar. Jadi insya Allah kalau sanad-sanad ilmu kita akan turunkan apa yang guru-guru kita sampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan lalu kita telah baca tentang kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat harakatnya menggunakan hamzah ya. Iya. Ada tasydidnya. Iya. Ingat bukan iya. Kalau tidak ada tasydidnya, maka berarti dhau'us syamsi, itu sinar matahari. Ingat ya, dhau'us syamsi, sinar mentari. Maka kita tambahkan tasydid ya dalam bacaan karena dalam bacaannya memang ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ayat yang kelima di surah Al-Fatihah. Jika Anda ingin dibukakan oleh Allah jenis-jenis kebaikan dalam lingkup kehidupan kita yang luas, baik di rumah tangga, baik di pekerjaan, baik dalam hal rezeki, baik dalam kesehatan, maka pelajarilah surah Al-Fatihah. Bukan sekedar dibaca, karena banyak orang sekarang baca Al-Fatihah dengan mengharapkan terbuka pintu kebaikan, tapi nggak kebuka-buka. Itu persoalannya. Ada orang baca Al-Fatihah dengan harapan yang sakit sembuh, ternyata nggak kunjung sembuh. Ada harapan kemudian rezeki terbuka, nggak kebuka-buka.
Ada harapan diterima lamaran, belum ada tanda-tanda gitu kan. Nah, padahal Al-Fatihah udah tiap malam dibacain. Betul? Gitu ya. Baca, nggak muncul-muncul misalnya. Apa penyebabnya? Lamaran kerja belum diterima, prospek belum terbuka. Boleh jadi cara membacanya tidak disertai dengan ilmunya. Cara membacanya tidak disertai dengan mengamalkan isinya. Karena itu terkait berkelindan. Untuk itulah Al-Imam Al-Bukhari ketika membuka kitab beliau di Sahih Al-Bukhari dalam pembahasan Kitabul Iman dari 97 pembahasan, kitab keduanya setelah Bad'ul Wahyi itu Kitabul Iman. Dibuka oleh beliau Al-Imanu qaulun wa fi'lun. Iman itu ada perkataan dan ada pada perbuatan. Bersanding antara perbuatan dengan perkataan itu mesti bersanding beriringan. Jadi kalau Anda cuma berkata saja, tapi tidak mengamalkan, berbuat apa yang dikatakan itu, maka tidak akan keluar kemudian sambungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya nggak ada pancarannya. Di pancaran yang nyambung ke Allah itu iman. Ya bukan sekedar perkataan. Di iman yang dilihat. Sedangkan iman itu pekerjaan hati yang dibuktikan lewat perbuatan. Ingat. Karena itu ketika iman disebutkan dalam pelajaran akidah kita, al-imanu iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi. Ya. Tasdik pembenarannya di hati, dibuktikannya lewat apa? Diucapkan di lisan, kemudian pemantapannya di hati, dibuktikan kemudian wal amalu bil jawarih dengan anggota tubuh kita. Nah, itu poinnya. Karena itu ketika Nabi menyebutkan kunci amalan, kuncinya di hati, di sumber iman itu. Masih ingat innamal a'malu bin niat. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Hadis riwayat Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Innamal a'mal, innama dalam ilmu nahwu disebut adatul hasri, huruf pembatas. Maksud pembatas itu hukum atau informasi yang disampaikan dalam ayat atau hadis akan diikat dengan kalimat itu saja. Contoh praktek paling gampang misalnya. Zakat itu dikeluarkan kepada 8 golongan. Nggak boleh keluar dari 8. Nah, kenapa nggak boleh keluar? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 ayat ke-60. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Harus 8 ini aja, nggak boleh keluar dari 8. Zakat hanya boleh disalurkan pada 8 golongan. Ustadz, apakah anak yatim? Kan tidak disebutkan di sini. Apakah dia menerima zakat? Tidak. Kecuali kalau yatim itu masuk di 8 golongan ini. Yatim yang fakir boleh dapat kemudian zakat. Yatim yang miskin boleh dapat bagian dari zakat. Tapi kalaupun yatim tak masuk dalam kategori ini, tidak bisa dapat zakat. 8. Kenapa? Karena dibuka dengan kalimat innama. Innama hanya boleh zakat itu dikeluarkan pada golongan berikut. Nah, artikan kembali ke hadis, innamal a'malu binniyat. Amal itu hanya akan dilihat oleh Allah dan diberikan balasannya. Balasan itu bisa jawaban dari doa, bisa pahala. Begini, Anda berdoa nih, ya Allah, mohon mudahkan urusan saya. Ya, ketika Anda berdoa kan perbuatan, amal namanya. Nah, itu hanya akan dijawab oleh Allah bergantung pada niat kita dalam berdoa seperti apa. Tulus nggak? Benar nggak mohon berdoa kepada Allah? Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya nanti ada getaran-getaran yang berbeda, nyambung dengan Allah, harapan yang kuat, keinginan yang tajam, seperti di Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika, fi nafsika tuh. Ya, wadhkur rabbaka, kalau kamu punya masalah, sebut nama Rabbu, minta. Fi nafsika, dan kuatkan dalam jiwamu dengan imanmu. Jangan cuma di lisan. Kalau cuma di lisan, anak kecil pun bisa minta begitu. Ya Allah, aku minta mainan, tapi kan gak nyampe dalam jiwanya. Ya, Anda kalau mau berdoa, bedakan dengan anak-anak kecil, rasakan dalam jiwa, minta yang benar. Hadirkan dalam jiwa kita. Itu yang dimaksud innamal a'mal, sungguh semua perbuatan itu bin niat, kembali kepada niat. Niat itu amalan hati. Inti dari niat itu iman kita. Imannya. Salat juga begitu, bukan dilihat gerakannya. Gerakan mesti benar secara fikih, tapi yang paling menentukan pahala bukan fikihnya, tapi tauhidnya, imannya. Makanya ada orang benar rukun fikihnya, tapi bermasalah niatnya, itu disebut celaka oleh Al-Quran. Ya. Orangnya benar, takbir sampai salam sempurna, cuman yang nggak sempurna amalan hatinya. Begitu dia salat, ada yang salah dalam jiwanya. Yang benar itu kan ibadah, ingin dilihat Allah, namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini kuncinya.
Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau merasakan diawasi oleh Allah walaupun kau tak mampu melihatnya, tapi yakini engkau dilihat oleh Allah. Jadi orang ibadah itu pengen dilihat Allah, bukan pengen dilihat orang. Ibadah yang ingin dilihat Allah disebut ihsan namanya. Orangnya muhsin. Ibadah yang ingin dilihat oleh orang lain disebut riya namanya. Karena itu ketika ada orang salat yang riya, turun kecaman, fawailul lil musallin, celaka orang salat. Jangan sampai di sini berhenti menafsirkannya, nanti bahaya kalau dipotong. Jangan salat, oi, celaka. Tidak. Bukan. Cara memahaminya bukan begitu. Jangan seperti orang liberal cara berpikirnya, suka memotong ayat. Tidak, ya. Teruskan ayatnya. Kalau mau dipahami sampai sini, cara berpikirnya begini. Celaka orang sholat, kata Allah. Bayangkan, yang sholat saja berpeluang celaka. Apalagi yang enggak sholat. Nah, siapa orang yang celaka itu? Teruskan supaya paham. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai ketika sholat. Tapi lalai ini bukan persoalan kemudian rakaat, bukan. Bukan ketika imam sujud kemudian bangun, yang makmum masih sujud juga gitu ya. Karena ngantuk atau karena yang lain misal. Ya, atau karena fikihnya tidak sempurna. Takbirnya misalnya nggak sempurna, ruku'nya kurang lurus. Bukan itu persoalannya. Alladzina hum yura'un. Yaitu orang yang saat beramal riya dia. Pengen dilihat oleh orang lain. Ini yang bermasalah imannya. Ya, sama juga dengan yang tadi. Sedekah, riya, ada disebut sia-sia. Di Al-Quran surah kedua ayat 264. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hei orang-orang beriman, jangan engkau gugurkan, batalkan semua perbuatan baikmu dengan perbuatan yang merusak atau menghancurkan amalan baikmu itu. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang riya. Tuh. Infak riya itu dianggap enggak ada nilai oleh Allah. Ya, bukan persoalan jumlahnya. Silakan mau 1 juta, mau 2 juta, mau 3 juta, pilih mana? Infak 1 juta riya atau 1000 enggak riya? 1000 ikhlas atau 100.000 riya, pilih mana? 100.000 ikhlas. Antum tuh, aduh, kalau dunia pilihnya yang ketiga, kalau akhirat pilih paling kecil ya. 100.000 udah bayang koin lagi kan, supaya ikhlas nggak bunyi. Wah gitu. Ya, 100.000 ikhlas, tapi kalau pilihan tadi 100.000 tidak ikhlas, riya dia. 100.000 begitu mau dimasukin ini dulu, itu Pak. Ceklik, begini cara beramal. 100.000 masukin, habis pahalanya. Nggak ada nilai, di uang sudah keluar, tapi nilai nggak ada. Sama dengan orang umrah, orang haji, riya, hati-hati. Makanya saya sering katakan, itu maaf ya Bapak Ibu, sholat ibadah fisik. Jadi bukan harta, pahalanya ada. Ada 10, setiap dikerjakan 10 nilainya. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Infak itu ibadah harta. Paling minimal 700. Kenapa ibadah harta lebih tinggi dari fisik? Kalau fisik semua orang bisa kerjakan. Semua orang. Bahkan ketika fisik terbatas pun masih bisa disesuaikan. Anda nggak bisa terdiri, duduk, sholat. Nggak bisa duduk, berbaring. Sulit berbaring, bergerak. Sulit bergerak, berkedip. Tuh. Jadi masih boleh. Sepanjang sadar, silahkan sampai puncak tertingginya. Dan pahalanya senilai. Nggak bisa berkedip, kita sholatin. Ya, tidak, puncak terakhir kan? Puncak terakhir. Jadi masih ada. Tapi kalau harta, nggak semua orang ada. Makanya ketika Anda berinfak, pahalanya lebih tinggi dari amalan fisik. Berapa? 700 paling minimal. Apa dalilnya? Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Haji menggabungkan harta dan fisik. Mustahil orang haji kalau nggak ada harta. Makanya banyak orang itu haji jual kebunnya, jual tanahnya, ya, nabung dulu untuk berangkat. Gak cukup dengan amin. Gak cukup dengan amin. Semoga antum yang belum berangkat insya Allah ya segera berangkat. Tuh, gak cukup dengan amin. Nabung. Ya, ada nabung, ada persiapan harta dulu. Nyampe sana banyak ibadahnya fisik, tawaf fisik, sa'i fisik, lontar jumroh fisik, mabit fisik di Muna, Muzdalifah, wukuf di Arafah fisik.
Yang tarwiyah fisik dan harta. Makanya nggak ada balasan yang sesuai antara ini yang menggabungkan fisik dan harta kecuali harus tingkat paling tinggi. Kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur yang benar itu, yang dilakukan dengan benar, berubah perilakunya jadi baik, maka nggak ada pahala yang setimpal kecuali surga. Makanya jangan sampai tukar surga itu dengan riya. Sekarang banyak yang terjadi. Baru tawaf sudah riya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu banyak Pak Ibu. Silahkan aja cek. Nah, itu kita sayangkan. Nah, jadi jika Anda ingin mengucapkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, termasuk Al-Fatihah, maka jangan sekedar diucapkan di dalam lisan kita, mesti ada dorongan iman dalam jiwa kita yang mendorong ucapan itu keluar di lisan kita. Kalau benar ucapan ini masuknya lewat iman, isinya dengan iman, maka seketika akan langsung sampai kepada Allah yang maha gaib, yang disambungkan dengan kalimat itu. Iman kan sifatnya gaib, gak nampak kan, tapi dirasakan. Allah punya sifat gaib, tak nampak sekarang dalam pandangan, tapi terasa semua hasil ciptaannya. Makanya ketika disebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, disambungkan dengan kalimat gaib. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil gaib. Karena itu ketika Anda memohon kepada Allah, mesti dimulai dengan kalimat iman, sambungkan ke lisan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, bagaimana cara kita mengaktifkan iman itu sehingga dia hadir dalam setiap apa yang ingin kita lakukan dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan pakai iman, minum pakai iman, kerja pakai iman. Nanti saya berikan keterangan ayat dalam Al-Qur'an. Ketika Anda kerjakan karena iman, belum Anda minta, ada yang Allah sudah berikan kepada orang-orang itu. Dan ayatnya banyak dalam Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah, masih dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Hadirin sekalian, saudara-saudariku dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat, tersambung langsung dari Masjid Al-Ihsan, Pondok Timur Mas, Villa Jakastia, wilayah Bekasi. Semoga seluruh yang telah menunaikan salat Isya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh salatnya, doa-doanya, amalan-amalannya. Juga demikian sebagian saudara-saudari kita di sebagian wilayah di muka bumi ini yang belum memasuki salat Isya, semoga diberikan oleh Allah kekuatan dan semangat untuk menunaikan ibadah ini dengan khusyuk insyaallah. Kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika seseorang ingin dibuka oleh Allah segala peluang-peluang kebaikan dalam aspek kehidupannya yang lebih luas, awalnya istighraq, Fatihahnya membuka setiap sifat kebaikan. Selain tentunya fungsi al-ma'rifah, Fatihahnya membuka dalam mushaf dan membuka dalam salat. Maka di antara hal yang harus dia lakukan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini disepakati oleh para ulama tafsir khususnya sebagai inti dari surah Al-Fatihah, rahasia di balik segala terbukanya peluang-peluang dan pintu-pintu kebaikan. Kita akan mulai teruskan pada pembahasan dan hikmahnya dan turunan pembahasan tafsirnya setelah kita kaji nilai bahasa dari kalimat iyyaka na'budu. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas kalimat na'budu dengan makna ibadah, yaitu al-khudu', ada kepatuhan, ketundukan, dan makna-makna lain yang telah kita uraikan. Sekarang kita akan sambungkan dengan kalimat iyyaka na'budu, seperti apa maknanya, yang dengan itu akan membuka peluang pintu kebaikan yang kita harapkan. Saya coba tuliskan sejenak kalimat dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebagian sisi dari tempat ta'lim ini tak nampak terlihat, baik yang di ruangan ataupun yang di luar, juga ada layar insya Allah bisa tampak, nanti bisa direview
Ya, Anda bisa lihat nanti di akun official, lihat kembali atau buka mushafnya sehingga di mushaf itu terlihat nampak jelas tulisannya. Paham ya? Baik, saya tuliskan. Ini kelihatan? Belum ya? Jadi saya tulis dulu, Bu, baru Ibu bisa lihat ya. Bismillah. Nah, ini papan tulisnya seperti iman. Ya, kadang bergoyang, kadang kuat, kadang tidak ya. Kalau sedang kuat, kokoh tulisannya. Kalau sedang goyang, ya lemah kemudian kita ibadahnya. Oh iya betul. Ya, saya besarkan supaya nampak jelas terlihat. Ya, iya. Ya. Ya, iyaka. Iyaka, kemudian na'budu. Nah, ya. Iyaka na'budu. Baik, sekarang perhatikan sebentar, saya berikan dasar ilmunya dulu. Ini kalimat, disebut kalimat balaghah namanya, tingkat tinggi. Kalau kalimat standar, bahasa manusia biasa, dia akan berkata begini, na'budu iyyaka. Itu kalimat manusia biasa. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab sampai ke tahap ilmunya, ketika menemukan kalimat ini, iyyaka na'budu, orang Arab pasti sepakat, ini bukan kalimat manusia nih. Ini bukan kalimat manusia. Karena mustahil ada manusia mengucapkan kalimat ini. Ini pasti ya sebuah firman bukan bersumber dari manusia, tapi bersumber dari Rabbul Izzah, pencipta makhluk di alam semesta ini. Ya, karena kalimatnya berbeda dengan susunan kalimat manusia biasa. Nanti kalau Anda biasa baca Al-Quran, apalagi belajar dengan ilmunya, bahkan jangankan bahasa Arab, ilmu mantik saja, ilmu logika, Anda akan langsung simpulkan, ini bukan karya manusia. Dan ini bukan makhluk, ini pasti firman Allah yang beda dengan bahasa makhluk. Ini, apa lawan dari kata hidup? Apa lawan dari kata senang? Baik, senang, lawannya apa? Sedih, Pak. Apa lawan dari kata kaya? Miskin. Nah, manusia, ya manusia. Baik, apa lawan dari kata tambah? Kurang. Itu manusia. Sekarang Quran surah ke-14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat untuk kalian, tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kalian enggak syukur, ingkar. Lawan dari tambah apa? Kurang kan? Kalau bahasa manusia, aku akan kurangi. Tapi karena Allah yang firmankan, bukan dikurangi. Karena sifat Allah nggak pernah mengurangi nikmat. Sifat Allah tidak akan pernah mengurangi nikmat sebagai seorang hamba. Kalau sudah diberikan, sempurna diberikan takarannya. Walladzi qaddara fahada. Dia akan menentukan berapa nikmat bagi seorang hamba, diberikan petunjuk bagaimana menggunakan nikmat itu. Tapi kalau petunjuknya nggak dipakai, kata Allah nih, saya berikan harta, pakai untuk cari surga. Sebagian pakai untuk nafkah, kehidupan keluarga, sebagian rencanakan untuk masa depan, sebagian gunakan untuk cari akhirat, gunakan infak, sedekah dan sebagainya. Kalau Anda keluar dari garis itu, inna azabi lasyadid, saya ancam kamu dengan hukuman. Ya, itu kalimat Tuhan, kalimat Allah. Nah, walladzi adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan manusia tertawa, kemudian menangis. Lawan dari tertawa, menangis. Amata wa ahya wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang menjadikan manusia itu wafat dan hidup. Ya, hidup lawannya wafat. Tapi ketika Allah berkata, perhatikan kalimatnya, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang menjadikan manusia kaya dan cukup. Padahal bahasa manusia kaya dan miskin. Tapi ketika Allah berfirman kaya dan cukup, karena nggak ada Allah punya keinginan membuat hambanya miskin, nggak ada. Yang ada cukup, Pak. Miskin itu ketika seorang hamba nggak pernah merasa cukup, maka miskin dia. Orang miskin itu bukan orang nggak punya. Orang miskin itu orang yang ketika diberi nggak pernah merasa cukup. Tabungan ratusan miliar, aset banyak, rumah mewah, mobil melimpah, masih korupsi. Itu orang miskin tuh. Karena nggak pernah merasa cukup. Ya, yang nggak punya mobil saja bisa ke masjid. Yang dikasih sepeda, kasih mobil, kasih motor, masih belum cukup juga, itu semua mengantarkan dia ke masjid. Miskin orang itu. Miskin, jadi jangan bangga kalau harta Anda banyak, rumah Anda mewah, tapi itu belum mengantarkan Anda untuk ibadah. Berarti Anda masih miskin.
Karena Anda belum merasa cukup mendapatkan wasilah untuk mengantarkan ibadah. Harusnya berpikirnya itu lebih dalam lagi. Ini orang banyak banget yang kaya ya, nggak punya sepeda, masih ke masjid, kaya. Artinya dia nggak butuh sepeda. Dia nggak butuh motor, dirinya aja udah cukup mengantarkan dia ke masjid. Ini orang miskin banyak, nggak punya pesawat, belum ke masjid juga. Mau pakai apa? Ada cara berpikir pakai iman tuh begitu. Nah, sekarang ini kalimat, kalau kalimatnya kalimat manusia, na'budu iyyak, itu standar. Kami akan menyembahmu. Ya, tapi ketika ini berubah kalimatnya dengan firman bahasa Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Iyyaka na'budu. Dalam bahasa ilmu balaghah disebut taqdim wa ta'khir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Lebih spesifik lagi, ketika kita ingin mengkhususkan sesuatu dan mengawalkannya, mengedepankan sesuatu yang spesifik, maka berubah ilmunya dalam balaghah disebut dengan al-ikhtisas. Hukum ikhtisas namanya. Saya berikan dulu ilmunya supaya paham. Saya tidak ingin Anda menghafal. Kalau menghafal mudah. Jangankan Anda, anak kecil 3 tahun, ajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hafal. 4 tahun hafal Quran. Ya, jangankan menghafal, maaf, untuk mengulang kalimat mudah. Jangankan manusia, beo Anda ajarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang sama dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Jadi kalau cuma ada yang bisa bacain 17 kali sehari dan nggak paham artinya, nggak bisa mengamalkan, kalah sama beo dia. Paham? Ya. Halo? Ya, ingat, coba bedakan antara manusia dengan kalau beo cuma diulang-ulang, ya kana abudu, ya kana stain, ya kana abudu, oh ya kana stain, kita tidak baca dengan ilmunya untuk menunjukkan bahwa anugerah ayat itu diberikan untuk mendapatkan keistimewaannya. Nah, ini rumus pertama, yang ini disebut ikhtisas namanya, al-ikhtisas. Awas, ini penting saya ajarkan ilmu ini supaya kita paham cara bacanya bagaimana. Ikhtisas. Ikhtisas itu hanya mengkhususkan satu hal pada satu objek saja. Dan tidak memberikan peluang pada yang lainnya. Hanya mengkhususkan satu hal pada satu objek saja. Ini saja, yang lain tidak. Jelas ya? Jadi kalau ada ilmu ikhtisas di al-balaghah, di balaghah, artinya hanya yang ini saja, yang lain tidak. Gak berlaku bagi yang lain. Satu saja, tidak ada yang lainnya. Nah, jadi ketika Anda mengatakan iyyaka, didahulukan iyyakanya sebelum na'budu, perhatikan, seakan-akan Anda ingin mengatakan saya khususkan seluruh ibadah saya. Mau sholat saya, hati-hati, mau baca Al-Quran saya, mau puasa saya, mau semua jenis ibadah saya, bahkan hidup saya, mati saya, hanya untukmu saja ya Allah. Khususkan pada Allah saja, bukan pada yang lain. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, hanya untuk Allah saja. Maka kalimat singkatnya dahulukan, kedepankan kalimatnya, buat dengan lafaz yang sangat singkat. Iyyaka, ka-nya menunjuk kepada Allah. Ini hanya untukmu saja ya Allah, tidak yang lain. Nah, jadi kalau kita ingin beribadah, lihat baik-baik ini. Kalau kita ingin kerjakan apapun ibadah, maka diingatkan oleh Allah pertama kali. Kunci dari semua ibadah itu adalah tujukan semuanya hanya untuk Allah saja. Puncakkan semuanya. Apapun yang kita kerjakan. Kalau sudah paham ini, kunci yang ini, baru kita bicara tentang definisi ibadah. Apa itu ibadah? Dan bagaimana menjadikan semua ibadah ini karena Allah saja. Ketika Anda jadikan semua ibadah karena Allah, maka akan terbuka semua pintu-pintu kebaikan yang kita inginkan itu. Jadi banyak orang mengerjakan yang ini, tapi gagal dalam memahami yang ini. Padahal ini kuncinya. Nah, sekarang kita turunkan. Yuk, nanti kita praktek di ayat-ayat Al-Qurannya. Misal, jenis ibadah itu doa. Kita sudah ambil doa kan? Nah, misal, di antara makna ibadah, doa. Doa itu bagian dari ibadah. Ad-doa. Bahkan secara bahasa, doa itu nama lainnya ibadah. Ya, kalau Anda mengaji Sahih Al-Bukhari, kemudian Anda masuk ke Kitabul Iman, pada hadis bagian nomor 2, paling kiri sebelah atas, ada pembahasan ad-du'a'u wal iman. Iman itu
intisarinya ada pada doa. Doa itu bagian dari intisari iman. Kemudian di bawahnya ad-du'a fil lughati al-ibadatu. Yang dimaksud dengan doa itu secara bahasa adalah ibadah. Karena itu ketika Allah berfirman di Quran surah ke-7 ayat 180, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbu berfirman kepadamu, ya, awas, berdoalah kepadaku, maka aku akan menjawab. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguh orang-orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepadaku. Berdoa di sini menggunakan kata ibadah. Yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong enggak mau berdoa kepadaku. Doa di sini disebut dengan ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ibadah. Fokus. Sekarang yuk kita lihat. Bukankah doa itu Anda ingin meminta sesuatu? Bukankah dalam doa Anda ingin memohon sesuatu? Ya Allah, mudahkan urusan saya. Ya Allah, lancarkan bisnis saya. Ya Allah, lancarkan ujian saya. Bukankah ingin dibuka semua pintu kebaikan? Baik. Apakah setiap orang yang berdoa akan cepat dikabulkan? Ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Ya Allah, sembuhkan penyakit tetangga saya. Apakah akan dibuka semua itu dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Kunci pertama, jika doa Anda ingin segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, jadikan doa itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami dengan ibadah. Bukan sekedar bicara. Ya Allah, besok saya mau bekerja, ya Allah lancarkan pekerjaan saya. Tidak. Jadikan doa bagian dari ibadah. Karena bagian dari ibadah maka punya adab. Apa adab yang pertamanya? Tujukan semua itu, niatkan semua itu dengan berpasrah, khususkan hanya kepada Allah saja. Tidak kepada yang lain. Nah, bagaimana caranya? Contoh, yuk kita mulai pelan-pelan. Buka Al-Quran, surah ketiga, Ali Imran, ayat ke-38, paling kanan sebelah atas. Ya, paling kanan sebelah atas. Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 38. Alhamdulillah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud. Perhatikan, kita akan praktek hukum ikhtisas di sini. Rumus kalau kita ingin berdoa. Ini kan rumus umumnya, jadikan ibadah kita semua hanya karena Allah saja, gitu kan? Jadikan ibadah kita semua hanya karena Allah saja. Kalau kita lakukan semua ibadah karena Allah, maka Allah akan cepat memberikan apa yang ingin kita harapkan. Contoh, apa bentuk ibadah yang pertama? Contoh pertama, doa. Ya, doa adalah bagian dari ibadah. Dalilnya tadi, firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya, Allah berfirman, "Hei, ayo berdoa kepada saya, aku akan jawab." Di setiap kita berdoa, Allah pasti jawab. Sungguh orang-orang sombong itu yang enggak mau berdoa kepadaku. Doa di situ disebut dengan ibadah. Yastakbiruna an ibadati. Nah, sekarang fokus baik-baik. Ya Allah, saya ingin berdoa kepadamu. Ingin ibadah. Masuk dalam kategori na'budu. Bagaimana cara memohonnya supaya apa yang kita mohonkan itu cepat dikabulkan? Maka rumus Al-Fatihahnya, jadikan doa itu dengan sifat ikhtisas. Bagaimana praktek ikhtisas itu? Cari kalimat-kalimat, cari kemas kalimat-kalimat, kata-kata yang menunjukkan di untayan kalimat itu semua permohonan tujuannya ke Allah saja, bukan kepada yang lain. Apa contohnya? Kita ambil Al-Quran surah ketiga ayat 38. Di sini kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Bagi yang kisahnya serupa, silahkan amalkan. Boleh jadi ditampilkan dalam Al-Quran sebagai bimbingan kepada kita. Kalau punya situasi serupa, jangan cari doa yang lain, pakai doa yang ini. Yang sama persis dikisahkan di situ. Nanti ada doa orang sakit, doa pengen sukses dalam bisnis ada, doa untuk keturunan ada. Nah, sekarang kita lihat ya. Nabi Zakaria, saya sedikit pelankan. Beliau itu diuji oleh Allah sebagaimana banyak kita ketahui dengan sudah berumah tangga cukup lama, diberikan gambaran di surah Maryam surah 19 dari ayat kedua khususnya sampai ayat 9 itu dengan kondisi fisik yang sudah melemah. Ya, kemudian rambutnya sudah memutih. Ya, kemudian fisiknya sudah letih. Wasta'ala ra'su syaiba. Ya, wasta'ala ra'su syaiba.
Ya Allah, ini fisik saya sudah letih, rambutnya sudah memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini dalilnya. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kata Allah, hei kalian semua, ingat baik-baik, perhatikan ayat ini, perhatikan surat ini. Aku akan sebutkan kepada kalian sebagian dari rahmatku kepada hambaku, namanya Zakaria. Idnada rabbahu, ketika ia bermohon berdoa kepadaku, kepada Allah, kepada Rabbnya. Ya, Rabbi anni massaniya idnada rabbahu anni, ketika ia bermohon kepada Rabbnya, perhatikan kalimatnya. Ya Allah, aku sudah letih. Fisikku letih. Rambutku sudah memutih. Apa kaitan dengan dalil doanya? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi dalam keadaan fisikku letih, rambutku sudah memutih, aku tak putus asa dalam berdoa kepadamu. Doa, ini bagian dari ibadah. Tahan. Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai letih nih. Ya. Kemudian diteruskan ke rambut sifatnya, washta'ala ra'su syaiba, rambut sudah memutih. Jadi Anda bayangkan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi sejak aku berumah tangga sampai keadaan seperti ini, aku diuji belum punya keturunan, aku tak pernah putus asa dalam berdoa. Coba lihat ya kalimat ini. Bapak Ibu sudah berumah tangga, dari rumah tangga sudah menikah, maaf ya, rambut masih hitam, belum dikasih keturunan. Sampai rambut sudah putih, fisik sudah letih. Artinya sudah sepuh, ya. Tapi dalam kondisi itu pun masih yakin dengan Allah. Nggak pernah berpikir yang lain. Nggak pernah minta-minta kepada yang lain. Masih yakin, saya khususkan doa saya kepada Allah saja. Saya yakin pasti dijawab. Nah, ini adalah yang pertama. Jadi ikhtisas yang pertama itu, kalau Anda ingin memohon sesuatu, maka hadirkan puncak harapan kita yang paling dalam hanya kepada Allah saja. Walaupun situasi yang dihadapi oleh kita, kata orang mustahil. Ya, biarin aja orang bilang apa. Ini Nabi Zakaria lebih dahsyat lagi. Rambut memutih, fisik sudah letih, istrinya divonis oleh medis sudah monokos dan mandul. Jadi kata medis gak mungkin punya keturunan. Tapi apa yang menjadikan beliau kemudian begitu yakin doanya akan dikabul? Ini ikhtisas ini. Mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dihadirkan puncak keyakinan yang paling dalam, saya ingin khususkan permohonan pada Allah saja yang tidak punya batas mustahil dalam kehidupan. Setelah ada keyakinan kuat ini, baru kalimatnya muncul. Perhatikan kalimatnya di Quran surah ketiga ayat 38. Fokus baik-baik. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka di mihrab itu Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fokus baik-baik. Ya, saya terjemahkan dulu. Qala rabbi habli. Ya Allah yang tidak punya batas dalam pemberian, mohon anugerahkan kepadaku keturunan. Min ladunka, dari sisimu saja. Karena orang lain mengatakan kau nggak mungkin punya keturunan. Secara medis ditolak. Secara klinis mustahil. Maka aku tinggalkan mereka, aku khususkan permohonanku kepadamu saja. Perhatikan baik-baik. Innaka sami'ud du'a. Ini yang pengen saya jelaskan. Ini yang dimaksud ikhtisasnya. Innaka sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. Apa ini Pak, Bu ya? Saya kotakin ya. Innaka sami'ud du'a. Perhatikan bagaimana cara menerjemahkan kalimat ini dengan kalimat yang sangat indah. Terjemahan yang sangat menyentuh. Ini kalau orang baca bahasa dengan orang Arab, baca kalimat seperti ini dalam sekali maknanya. Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Pertama, di sini digunakan penguat nun taukid. Inna. Harfu nasbin. Wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Harfu nasbin, huruf yang menasabkan. Kalau di ilmu nahwu menasabkan kalimat setelahnya menjadi fathah. Tapi kalau di ilmu lughah, ini bukan sekedar menasabkan, menjadikan harokat setelahnya fathah. Misal,
Inna setelahnya ada masjid. Harokat di ujungnya fathah. Innal masjida. Pasti A. Fathah, fathah, fathah. Itu nahu. Tapi kalau ngaji ilmu lughah, nasbid itu artinya menguatkan, menancapkan sesuatu kepada jiwa. Orang Arab mengatakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Seorang lelaki menancapkan tongkatnya ke bumi begini. Nancap, kuat. Sehingga gak goyah. Nah, kalau kalimat menggunakan inna, itu artinya kita ingin mengungkapkan sesuatu dengan kuat. Saking kuatnya kita tancapkan keyakinan dalam hati kita. Ya, jadi kalau dalam bahasa kita begini, ya Allah, saya yakin seyakin-yakinnya. Dan saya tancapkan keyakinan itu di hati saya. Kak, cuman Engkau ya Allah. Sami'ud doa yang pasti mendengar doa saya. Jadi saya tancapkan keyakinan itu di jiwa saya. Hanya Engkau yang pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, di sini ikhtisasnya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Dalam sekali. Jadi ketika mengkhususkan sesuatu minta kepada Allah, dicarilah oleh Anda semua kalimat yang sangat menyentuh, yang dengan kalimat itu sulit rasanya untuk mengelak. Dan sulit rasanya untuk ditolak. Ya, bagaimana Allah bisa menolak dengan kalimat seperti ini? Perhatikan, ya Allah, aku tancapkan keyakinan yang paling dalam. Bahwa hanya Engkau yang maha mendengar doa saya. Kalau yang maha mendengar saja tidak mengabulkan doaku, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Kalau dengan segenap keyakinan ini aku sudah memohon, belum Kau kabulkan juga. Tolong tunjukkan kepada aku ya Allah, dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu? Cari kalimat itu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan bahasa-bahasa Al-Quran, itu para Nabi dan Rasul itu sering mencari kalimat-kalimat dan penjabaran dari makna ikhtisas ini. Sering. Banyak sekali. Contoh, buka Quran surah ke-21 Al-Anbiya. Ayat ke-83 sampai 84. Kisah Nabi Ayub. Ya, kenal Nabi Ayub? Tidak. Awas, hati-hati. Ibu kenal Bu? Tidak. Nabi Ayub apa ujiannya? Sakit. Ya. Sakitnya itu tidak seperti sakit zaman orang-orang sekarang atau bahkan sejak Nabi Muhammad SAW diutus. Beliau pernah sakit, tapi Allah menurunkan tentang kisah Nabi Ayub. Seakan ingin mengatakan Muhammad SAW kamu sakit, ada yang lebih parah dari kamu penyakitnya. Dalam keadaan sakit pun dia tidak mengeluh. Tapi menancapkan keyakinan dalam jiwanya, Allah pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Awas Bu ya Pak ya, kunci pertama itu yakin dulu. Inna, taukid. Nasab, yakinkan. Jadi kalau Anda berdoa nggak yakin, tak akan dikabul Pak. Bu, tak akan dikabul. Ya Allah, mohon ya Allah, jadikan aku bisa mendapatkan tender besok ketika tender ya Allah. Itu pun kalau Engkau yakin ya Allah, aku jadi baik. Kalau tidak terserah Engkau yang akan jadi. Ya Allah, besok aku akan lamaran. Mohon ya Allah, lembutkan hati kedua orang tuanya. Agar menerima lamaran yang aku sampaikan. Itu pun kalau menurut Engkau, dia yang terbaik untukku. Minta yang yakin doanya. Istighfar dulu, ta'aruf yang baik, minta yang baik. Minta dengan penuh kekuatan. Ya Allah, anugerahkan kesembuhan kepadaku ya Allah. Sekarang kita lihat bagaimana Nabi Ayub memohon. Lihat baik-baik. Quran surah ke-21 ayat 83. Wa ayyuba. Pakai fathah. Yuk ngaji pakai ilmu nahwu, pakai ilmu nahwu. Dipakai ilmunya. Wa ayyuba. Allah tidak mengatakan wa ayyubu wa ayyubi. Padahal mubtada di awal kalimat itu pasti rafa. Mubtada di awal kalimat pasti rafa, alamatnya dhammah. Tapi karena ataf, orang berkata, Ustaz ini ataf, wawunya ikut kepada huruf sebelumnya, makanya fathah. Bukan seperti itu juga. Kalau kita pakai ilmu lughahnya, apalagi lughatul Quran, wa ayyuba, fathah itu sesuatu yang terbuka. Kalau ada informasi dibuka oleh Allah menggunakan fathah, maka cara menerjemahkannya adalah wa ayyuba, dan sekarang aku akan buka kisah Ayub alaihi salam. Saat aku uji dia dengan penyakit yang paling berat yang pernah dirasakan olehnya, tak pernah dialami oleh orang sebelumnya, tak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Iznada rabbahu, ketika beliau saat sakit itu tidak putus asa berdoa kepada Allah Rabbnya. Doa sakit nih Bu, Pak. Awas, hati-hati, fokus. Anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit itu
telah mulai melukaiku, maksudnya mengganggu aku untuk memaksimalkan ibadah kepadamu. Oh, indah. Nih kaidah yang ketiga. Satu, yakin. Ingat kan? Sudah tadi ya? Kalau berdoa mesti yakin. Dua, cari kalimat yang indah, yang menyentuh, yang seakan-akan kalau disampaikan gak ada peluang untuk ditolak. Yang ketiga, lihat sini. Niatkan apa yang kita mohonkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah. Kaidah ketiga. Niatkan apa yang kita mohonkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah. Maka ini akan cepat dijawab. Perhatikan kata Nabi Ayub. Rabbi, awas, idnada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk bisa beribadah dengan sempurna kepadamu. Ini Nabi Ayub itu ketika diuji dengan penyakit, ada yang mengatakan 20 tahun. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Ada yang mengatakan 17 tahun. Istrinya berkata, Pak, Bapak itu kan Nabi. Bapak itu Rasul. Minta sama Allah supaya disembuhkan. Ditanya sama Ayub pada istrinya. Kata Nabi Ayub, berapa lama kita kaya? 20 tahun. Berapa lama kita kemudian bahagia? 20 tahun. Berapa lama kita sehat? 20 tahun kurang lebih. Sekarang berapa lama saya diuji dengan penyakit ini? 7 tahun. Ada jawaban 5 tahun. Kata Ayub alaihissalam, nanti aja. Kalau sakitnya, ujiannya sama-sama dengan sehat. Sama lamanya, sama-sama 20 tahun. Nanti aja, kalau ujian miskin kita, sama-sama dengan kaya kita 20 tahun. Kita diuji kaya 20 tahun santai aja. Kenapa baru diuji miskin 7 tahun sudah mengeluh? Bukankah dua-duanya sama datang dari Allah? Nanti kalau ujian kemiskinan kita sama dengan kaya kita jumlahnya 20 tahun, baru aku memohon kepada Allah. Malu rasanya, dikasih kaya 20 tahun, kita biasa-biasa. Dikasih miskin baru 7 tahun sudah mengeluh, aku malu kepada Allah. Ayub ahli surga, teman-teman. Nabi Rasul dikasih miskin 7 tahun tidak mengeluh. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Baru gagal proyek sekali saja sehari dan hidup tuh masih cukup, masih sudah bikin status. Apakah engkau sudah tidak menyayangiku lagi ya Allah? Wah. Nah, ini kadang-kadang yang seperti ini mesti kita keluarkan untuk kita tahu gitu. Untuk kita paham. Nah, yang menarik begini. Tapi ketika penyakit itu mulai mengganggu beliau untuk ibadah. Kalau urusan dunia biasa. Tapi ketika mulai mengganggu ibadah. Sudah nggak enak lagi. Sudah mulai terganggu kekhusyuan. Baru minta kepada Allah. Anni masaniya dhurr. Ya Allah, ini penyakit sudah menyakiti saya, mengganggu saya nih. Bukan karena ke fisiknya saja. Ibadah saya jadi nggak sempurna. Jadi diniatkan kesembuhan itu untuk mendukung ibadahnya. Lalu disambung dengan kalimat yang indah. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau ya Allah, Tuhan yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang kepadaku saja tidak menyembuhkanku, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Tuh. Beginilah. Anda itu paling perhatian kepada saya dibanding yang lain. Lantas saya punya persoalan, saya datang kepada Anda. Saya katakan begini, akhi. Antum itu orang yang paling perhatian pada saya. Saya sedang punya masalah. Kalau yang paling perhatian seperti antum saja nggak bantu saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta bantuan? Kira-kira ketika mendengar perasaan begitu, padahal belum minta apa-apa, ketika Anda mendengar kata-kata saya begitu, Anda ingin semakin semangat membantu atau meninggalkan dia? Pasti memberi perhatian. Apalagi Allah yang maha memperhatikan. Nabi Ayub berkata, ya Allah, engkau yang paling sayang dengan saya. Kalau yang paling sayang saja tidak mengabulkan saya, tidak memperhatikan saya, tidak menyembuhkan saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti meminta? Dan saya pun saat minta ini ya Allah, bukan untuk dari dunia, untuk ibadah kepadamu. Kalau untuk minta ibadah saja tidak engkau permudah, lantas bagaimana saya mesti ibadah kepadamu? Tuh. Jadi kalau Anda mau minta kepada Allah, jangan cari dunia. Perkuat ibadah kita. Kumpulkan akhirat kita. Ya Allah, saya selama ini sudah berusaha untuk sholat. Namun saya khawatir ya Allah kalau saya wafat. Saya belum bisa menunaikan perintahmu untuk berzakat ya Allah. Berikan saya kemampuan sebelum wafat untuk berzakat ya Allah. 25 juta aja. Itu cerdas. Mintanya dengan cerdas. Zakat 25 juta itu, zakat itu berapa persen? 2,5%. Artinya kalau minta zakat 2,5% nilainya 25 juta, dikasih oleh Allah berapa? 1 miliar Joni. Banyak.
Jadi Allah itu ngasih kita 1 M 25 juta pakai buat zakat. 925 jutanya ayo. Pakai buat zikir, bangun rumah, ya, buat diisi sholat, diisi ibadah. Gitu caranya. Gak mulai dicatat tuh. Caranya begitu. Jadi kalau antum minta untuk dunia saja, iman antum di mana? Sebab yang minta rumah juga banyak. Non-muslim aja minta. Yang gak beriman aja minta. Apa bedanya? Ya Allah, saya menginginkan semua orang sadar bahwa nikmat itu bersumber darimu. Berikan aku kesempatan untuk membuktikan, ya Allah, bahwa dengan kendaraan pun aku bisa beribadah kepadamu. Ya Allah, mohon ya Allah, mudahkan aku untuk mendapatkan motor itu. Supaya aku gunakan untuk ke ta'lim. Aku gunakan untuk sholat subuh. Itu. Besoknya dikirim NMAX. Itu. Gak nanggung. Kadang-kadang ada yang minta motor dikasih mobil, ada. Ya, ada yang minta mobil kasih sepeda, ada. Itu lebih banyak. Lebih banyak. Jadi yang pertama, ikhtisas ini ada 3 ya. Pertama, niatkan dengan utuh. Tujukan hanya untuk Allah saja. Yakin. Yakin dulu. Kalau keyakinan gak ada, susah. Yang kedua, cari kalimat-kalimat yang menyentuh, yang lembut. Ya. Sama Nabi Isa kan begitu juga ketika umatnya salah kan. Ya Allah, ya Allah, jika engkau ingin menghukum mereka, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau ingin hukum mereka karena salah, mereka hamba-Mu ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah, maka engkaulah memang yang maha penyayang dalam kehidupan ini. Kalau engkau mau hukum mereka ya Allah, itu hamba-Mu. Gini nih cara nariknya supaya gampang dipahaminya. Ibu bapak punya anak, nakal banget. Ya, sampai merusak nama baik dan sebagainya. Bapak marah. Tiba-tiba mau mukul. Begitu mau mukul, datang ustadz mengatakan, Pak, seburuk-buruknya itu anak, ketika bapak mau mukul, itu kan anak bapak juga. Bukankah bapak yang meminta kepada Allah supaya dia lahir? Bukankah bapak yang menyayang-nyayangnya dari sejak kecil? Bukankah bapak yang menggendong-gendongnya dan menghalangi setiap orang yang ingin menyakitinya? Apakah apa yang bapak kerjakan selama puluhan tahun ini hanya bapak gunakan untuk memukulnya? Apakah tangan yang pernah membelainya itu akan anda gunakan untuk memukulnya? Pak, seburuk-buruknya anak itu anak bapak juga. Apakah anda kemudian akan memukulnya? Nah, jangan nakal ya. Gak jadi mukul Pak. Ini pukulannya. Ya, Bapak takut ketika tangan itu mulai mengenai pipimu, Bapak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau lukai titipan yang aku telah titipkan kepadamu?" Maka kalau Papa enggak pukul kamu hari ini, itu artinya doa Papa supaya kamu bisa memudahkan hisab Papa di akhirat nanti. Jangan lakukan lagi ya. Bantu Bapak, enggak minta apapun. Papa cuma pengen ketika menghadap Allah dipermudah hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah dia berubah, Pak. Daripada kita keluarkan kata-kata yang tidak berkenan. Ngapain kamu kesini? Oh bukan anak saya. Lantas anak siapa? Paham ya? Nah ini sekarang Nabi Isa minta kepada Allah. Umatnya luar biasa ini. Perilakunya udah, wah, susah lah. Kalau dalam bahasa Spanyol itu baragajul. Susah diatur. Ini, itu. Gak bisa diatur lagi. Tapi kata Nabi Isa apa? Ya Allah, intu adzibhum, kalaupun kau mau azab dia, fa innahum ibaduk, mereka itu hamba-Mu ya Allah. Engkau yang ciptakan. Apakah engkau menciptakan seorang hamba hanya untuk diazab? Indah kan kalimatnya? Tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah, karena memang engkau punya sifat penyayang, maka hamba mohon, kalau kalimat bebas itu begini, ya Allah, hamba mohon ya Allah, anugerahkan sifat sayangmu kepada mereka sebelum engkau keluarkan azabmu untuk mereka. Kalau sayang sudah turun, azab gak mungkin keluar. Paham? Karena rahmat Allah itu kalau sudah turun, maka akan mengalahkan azabnya. Jadi kalau rahmat Allah sudah turun, azabnya gak akan muncul, sudah ditutup. Itu kalimat yang indah. Makanya kalau mau minta sama Allah, cari kata-kata yang menyentuh, 2. Yang ketiga, niatkan tadi untuk ibadah. Jelas ya? Kalau Anda niatkan semua pekerjaan untuk ibadah, doa untuk ibadah, minta saat sakit, minta sembuhnya untuk ibadah. Minta sembuh untuk ibadah. Ya Allah, hamba mohon. Orang mengatakan hamba gak akan pernah sembuh. Orang mengatakan ginjal hamba tinggal sebelah.
Orang mengatakan penyakit hamba mustahil sembuh. Ya Allah, saya ingin tunjukkan kepada mereka bahwa ada Engkau yang tidak punya batas dalam menyembuhkan hamba-Mu. Ya Allah, berikan hamba kesempatan untuk membuktikan kuasa-Mu ya Allah, bahwa dengan sembuhnya hamba akan tunjukkan kepada mereka bagaimana nikmatnya ibadah di masjid. Bagaimana nikmatnya menghafal Al-Quran ya Allah. Dan hamba ingin wafat dalam keadaan beribadah kepadamu untuk menunjukkan kepada mereka betapa kuasanya Engkau kepada setiap hal yang Engkau kehendaki. Minta. Kalau cuma ya Allah sembuhkan saya, jangankan Anda, beo pun kalau dilatih bisa. Bisa. Coba. Ya. Ada jemaah haji itu udah divonis secara medis. Ini susah Pak, tinggal ngitung waktu aja. Hitung waktu. Enak banget. Waduh, kayak penjaga kematian aja gitu kan. Ngitung waktu. Ya, teman-teman dokternya mengatakan, udah Pak, tapi saya mau haji. Bapak kondisi begini. Ikhtiar. Ya udah, sekalian gak usah persiapan apa-apa. Ini ihram saya, kain kafan saya. Ini kisah nyata teman-teman. Ini kain kafan saya katanya, saya bawa. Jika Allah berkehendak saya wafat saya di sana. Jika tidak, saya akan kembali. Kata dokternya, ya Pak, ini sih secara medis paling lama ya sepekan 2 pekan. Berangkat ke sana. Alhamdulillah. Haji Indonesia kan tamattu dulu. Jemaah kita kan, tamattu itu umrah dulu baru haji. Jadi ada 3 jenis. Ya, ada ifrad, haji saja tanpa umrah. Ada qiran, ya, haji dulu baru umrah. Ada tamattu, umrah dulu baru haji. Nah, ke sana itu tamattu dulu, umrah dulu, tawaf dulu. Tawaf. Muntah. Di Arafah. Istirahat, capek, boleh lelah. Masuk kemudian ke puncak haji, wukuf. Baru dimulai wukuf, udah lebih dari sepekan di Mekah. Belum meninggal juga katanya. Wukuf lagi, biasa. Muzdalifah, kuat lagi, muntah lagi, keluar darah lagi. Sampai kemudian di Mina pun, di Muna saat mabit, kan ada 2 kan, nafar awal, 2 hari 2 malam di situ tinggal, dengan nafar tsani, yang kedua, gelombang kedua, nafar akhir. Di 3 malam di situ, 3 hari di situ. Dia pengen ambil yang sempurna, saya pengen 3 hari. Kalaupun saya wafat, sempurna saya kerjakan sampai yang terakhir. Bismillah. Jadi begitu dikerjakan, tuntas selesai haji 40 hari, belum meninggal juga. Dokter bilang saya meninggal, tapi perasaan saya lebih enak. Pulanglah kemudian ke Indonesia dalam keadaan selamat, sentosa, sejahtera. Sampai di rumah, dicek di medis, sembuh penyakitnya Pak. Sembuh. Pekan depannya, dokter yang vonis tadi, dia yang meninggal. Ini kisah nyata. Orang tadi udah jogging ke alun-alun, udah putar-putar. Dokter yang vonis, kayaknya tinggal ngitung hari Pak, dia yang meninggal. Saya bayangin malaikat Israel kayaknya senyum-senyum aja, ente duluan. Gitu. Makanya saya sering katakan, kematian itu bukan ukuran kita. Tugas kita itu cuma ibadah. Sampai waktu itu tiba. Makanya kalau pengen semangat ibadah, bayangkan setiap hidup, mungkin hari ini saya wafat, makanya tambah semangat ibadahnya. Itu. Dan maksiat akan ditinggalkan. Sebab ketika terfikir berbuat maksiat, membayangkan wafat gak akan jadi. Mau minum, minuman haram, bagaimana kalau saat minum ini wafat? Mau tanda tangan proyek yang tidak jelas, bagaimana kalau saat tanda tangan itu wafat? Mau gibah, bagaimana saat gibah itu wafat? Nah, itu maksiat akan tinggal, selesai. Dan kembali kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan ikhtisas. Jadi rumusnya iyyaka di sini bukan sekedar dibaca, bukan sekedar kalimat hanya kepadamu, bukan, tapi turunkan 3 rumus tadi. Yakinkan pada diri kita. Tadi kalau dalam kalimat Quran itu inna, tancapkan di hati kita hanya Allah yang akan mengabulkan doa kita. Itu poin yang paling utama. Kalau keyakinan sudah sempurna di situ, cari kalimat-kalimat yang indah. Seperti tadi Nabi Zakaria, seperti Nabi Ayub, seperti juga Nabi Isa alaihissalam, seperti puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ketiga, ini yang paling penting, niatkan permohonan itu untuk mendukung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Nah, sekarang saya baca dulu kitab ini. Kalau kita mau mulai berdoa, misal saya minta kuliah lancar sukses. Saya minta juga pekerjaan lancar bagus. Saya minta juga rumah tangga nyaman, baik dan sebagainya. Bagaimana cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala na'budu
Adapun yang dimaksud firman Allah na'budu, ya na'budu binunil jama'ati walam yaqul a'budu. Di situ ada nun menunjuk kepada makna jama' dan Allah tidak mengatakan a'budu yang berarti saya. Nah, lihat sini. Fokus. Jadi ada na'budu, ada a'budu. Bedanya yang pertama menggunakan nun ini. Yang kedua menggunakan hamzah a. A itu singkatan dari ana. Singkatan dari apa? Ana, artinya saya. Ana, ya artinya siapa? Saya. Ya. Mas muka ana. Siapa namamu? Ana. Ya. Karena namanya Ana Suharna. Dia. Mas muka ana. Namanya siapa? Ana Suharna. Ana saya. Nah, singkatan dari nahnu. Nahnu. Kami, kita. Ya, kami, kita. Perhatikan. Bapak, Ibu kalau sholat, ya, baca Al-Fatihah. Kalau Anda sholatnya sendirian, munfarid. Ya, sholat sendirian. Setelah Malik Yaumiddin, bacanya apa? Iyyaka na'budu. Na'budu, na-nya kan dari nahnu. Kami, kita. Kalau kami, kita, banyak atau sedikit? Banyak. Kalau sendirian, saya pakai hamzah. A'budu. Pertanyaannya, kenapa Anda sholat sendirian pun bacanya na'budu? Kenapa tidak baca a'budu? Hanya kepadamu ya Allah, aku menyembah. Hanya kepadamu ya Allah, aku ibadah. Kenapa kalimatnya menggunakan nahnu? Iyyaka na'budu walam yakul, kata muallif ini, kata Syekh Tantawi, kenapa Allah tidak mengatakan walam yakul a'budu? Kenapa kita tidak diperintahkan mengatakan iyyaka a'budu, tapi diperintahkan mengatakan iyyaka na'budu dengan nun yang berfungsi nunul jamaah, nun yang menunjukkan makna jamaah. Apa fungsi dari nun ini? Apa faidahnya? Apa hikmah dan maksudnya? Yuk kita baca. Liyadulla ala anna al-ibadata liyadulla ala anna al-ibadata ahsanu ma takunu fi jama'atil mu'minin. Pertama, kenapa nun ini muncul dalam kalimat na'budu ibadah? Bukan ingin menunjukkan tunggal atau banyak dalam meminta, tapi menunjukkan motivasi, isyarat kepada kita bahwa akan lebih bagus ibadah itu ketika dikerjakan berjamaah. Contoh, kalau kita tarik kalimat ibadah ini kepada sholat. Ya, sholat bagian dari ibadah. Apa dalilnya? Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, saya Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Maka buktikan saya Tuhan. Caranya sembah saya. Fa'budni. Wa aqtimis sholata lidzikri. Cara menyembah saya, tunaikan sholat. Di sholat itu bagian dari ibadah. Saat kita sholat, kita sedang menyembah Allah. Nah, kenapa saat sholat kita mengucapkan na'budu, tidak mengucapkan a'budu? Ada pelajaran di huruf nun itu bahwa ketika Anda mengerjakan sholat, maka ibadah itu akan terasa nyaman, terasa enak, terasa termotivasi kalau dikerjakan berjamaah dibandingkan sendirian. Maka nun di sini bukan ingin menunjukkan saya atau banyak. Ketika kita mengatakan kami menyembah, bukan kami di situ menunjukkan saya. Jadi banyak, bukan. Maksudnya nun di sini memberikan keterangan kepada kita untuk motivasi. Dorongan, isyarat supaya kalau ingin ibadah, usahakan beribadah dengan berjamaah. Maka ketika Anda berjamaah, ibadah itu akan terasa lebih ringan ditunaikan. Satu. Kedua, akan menambah kekhusyuan dan mengabaikan lupa saat menunaikannya. Dibandingkan sendirian. Contoh. Kenapa puasa Ramadan lebih ringan dikerjakan daripada puasa sunnah? Karena semua orang Islam puasa. Semua mengerjakan bareng-bareng. Karena semua puasa, terasa ringan mengerjakannya. Bahkan yang nggak pernah puasa pun tiba-tiba nyampe maghrib, tahan. Walaupun tiap jam nanya. Udah. Tiap jam nanya. Yang paling hebat, belum mulai subuh aja, udah nanya buka. Baru sahur tuh, subuhnya belum mulai, puasa belum dimulai. Maghrib hari ini jam berapa? Maghrib. Padahal subuh aja belum. Anda bayangin, ada yang begitu. Ya, makanya kan dalam setiap iklan-iklan di TV itu kan ada puasa 20 hari lagi.
Lebaran sepekan lagi, Lebaran 3 hari lagi. Sebetulnya iklan itu iklan menunjukkan bahwa imannya belum maksimal. Puasa belum tuntas, dan nunggu Lebaran. Ya, ya ini pelajaran saja gitu kan, bukan ingin menunjukkan iklan atau bukan, tapi ingin menunjukkan dalam pandangan nilai-nilai fikih ada sesuatu yang harus disempurnakan di situ. Jelas ya? Abis ini pasti iklan itu hilang tuh. Nah, dibalik ke sini. Nah, jadi ini menarik. Jadi orang yang nggak biasa puasa pun bisa tahan. Bisa tahan. Bahkan tatkala dia nggak tahan pun dia coba sendiri-sendiri. Minggir dulu dari orang, gitu kan? Ya, pura-pura dulu masuk kamar, gitu kan? Tuh, saya mau wudhu lagi. Wudhu lagi tuh. Padahal kumur-kumur pakai sirup, gitu kan? Coba. Ya. Ya, tapi dia coba tunaikan dan dia malah nggak enak kalau buka. Dia coba lagi. Ya. Saya 3-4 tahun lalu lah, ada kawan saya cerita tuh dari satu daerah. Preman gak biasa puasa, Ramadan puasa, tobat puasa dia. Nah, dan dia coba tahan itu, bisa enak puasanya, karena orang lain pun semua puasa. Siang-siang ya dia jalan kan, ada warung buka tuh. Warung buka, jiwa premannya muncul kan, langsung datang gebrak meja. Woi katanya, siang-siang buka, hargain orang puasa. Kaget yang punya warung tuh. Wih, tumben begini. Kalau mau buka ya tutup pakai tirai katanya kan, tutup dia pakai tirai kan. Nah, begitu dong, bagus katanya. Dia keluar dari tirai itu, lihat kanan kiri, masuk lagi. Es teh manis 1 Pak. Es teh manis. Es teh manis 1 nih. Ya. Sedangkan puasa sunnah itu nggak mudah dikerjakannya, nggak mudah. Karena begitu Anda mau puasa, yang lain makan, kan? Akhirnya kan pakai jurus undangan. Ya, jurus undangan kan, kalau diundang boleh buka, ya, pahalanya kan ada. Makanya orang mau puasa sunnah itu disamain sama puasa undangan. Jadi begitu undangan kan buka langsung, ya. Baik, atau tanya hari ini ada berjamaah nggak? Makanya nggak mudah puasa Senin, puasa Kamis, nggak mudah. Kenapa? Karena dikerjakan sendirian. Tapi kalau Anda ingin jadikan itu mudah, maka bikin grup di situ. Ya. Makanya persaudarakan. Ini kan boleh jadi yang datang ke sini itu dari daerah yang sama. Ya. Ada yang dari BSD, Tangerang, bareng-bareng. Daripada 1-2 orang sama-sama berangkat. Kenalan di sini, mungkin satu daerah yang sama. Besok-besok pesan mobil yang sama berangkat. Ya kan? Ada yang BSD Bekasi gini, Tambun, Bekasi sonoan dikit ya. Tambun. Penuh dengan harapan kan? Ya. Pelita Harapan, Duta Harapan, sampai ujung Harapan paling jauh sana. Harapan Indah kan, sampai ujung sana. Mungkin dari sana sama-sama, kompak bareng-bareng. Abis itu, praktekkan untuk taklimnya. Bikin grup, tahajud sama-sama. Malam disetting alarm. Bangunin yang lain. Akhi, ayo yuk kita siapkan jadi ahli surga. Kontak yang lain. Muncul tahajud call. Siapkan cita-cita. Satu kelompok itu pengen menghafal Quran. Sebulan target 1 juz dalam sebulan misal. Targetkan, bareng-bareng, saling ingatkan. Antum sampai mana? Antum sampai mana? Ketemuan yuk di Masjid Anu, kita mau rajaah. Ayo, berangkat. Ya, mulai untuk sedekah. Akhi, kita target yuk. Ukhti target yuk. Bulan ini kita sedekah. Ayo saling support, share, dan seterusnya. Sedekah bareng-bareng. Besok kita puasa yuk. Ayo, entar dulu. Besok hari apa? Jumat? Oh enggak, Senin. Senin puasa bareng-bareng. Karena kalau udah kompak begitu, ringan, enak. Dan yang satu pun triggernya muncul. Jadi kalau dia nggak puasa, nggak enak juga. Asalnya begitu. Lama-lama jadi kebiasaan. Lama-lama kebiasaan. Jadi enak. Kepake. Itu caranya. Jadi kalau kita ingin mudah, maka kerjakan ibadah dengan berjamaah. Ini yang dimaksud nun di sini. Ya, iyyaka na'budu. Bahkan dalam ibadah pun, walaupun kita ingin kerjakan dalam hal berjamaah. Yang kedua, ibadah berjamaah itu bisa menjaga kekhusyuan. Dan bisa mencegah dari lupa. Anda sholat sendirian, sholatnya emang subuh cuma 2 rakaat. Ketika Anda lupa jadi 3 rakaat, siapa yang ingatkan? Tapi kalau sholat berjamaah, imam lupa, makmum ingatkan. Ya kan? Begitu mau bangkit lagi, subhanallah. Ya kan? Oh, lupa. Diam. Ya kan? Salah bacaan, di belakang diingatkan. Ya. Inna atoina di belakang. Bukan itu maksud saya. Inna fatahna. Udah. Ya, batal berjamaah. Gitu. Jadi enak. Imam ada yang kurang, makmum ingatkan. Kalau makmum lupa pun,
tersempurnakan gerakan imam. Nggak sedikit Pak, ingat Ibu, nggak sedikit ketika kita sholat atau makmumnya sholat, boleh jadi makmum yang lupa. Ketika imam bangun lagi, ternyata baru satu. Naik lagi, dikira dua. Ada pernah kejadian, imamnya mungkin ingat, makmumnya lupa. Ketika imam ingat, makmum terbawa, tersempurnakan. Imamnya lupa, makmum ingat, maka makmum kemudian menyempurnakan keadaan imam. Disitulah saling mengingatkan. Jelas ya? Baik, yuk baca lagi sebentar. Masih ada waktu? Sebentar lagi ya, sebentar lagi. Bismillah. Kemudian, walil isy'ari bi annal mu'minin al-mukhlasin yakununa fi ittihadihim Allahu akbar. Ini yang paling indah. Wa ikhaihim bihaitsu yaqumu kullu wahidin minhum fil hadits an syu'unihim adh-dhahirah wa ghairi adh-dhahirah maqama jami'ihim. Allahu akbar. Nun ini punya fungsi yang kedua. Selain menggambarkan kita, memotivasi untuk menunaikan ibadah dengan berjamaah supaya ringan dikerjakan, maka nun ini pun memberikan isyarat kepada kita untuk menguatkan persaudaraan. Berjamaah, bersaudara. Jangan hidup sendirian. Makanya katanya di sini disebutkan, bahkan dalam hadis, dalam perkataan pun, doa pun, banyak di Al-Quran menggunakan na. Untuk menunjukkan kepada kita, jangan cuma sendirian yang pengen, yang lain pun mungkin menginginkan hal yang sama. Dan Allah itu maha luas pemberiannya. Allah maha kaya, bukan cuma Anda saja, yang lain pun bisa diberi. Dan jangan sampai punya perasaan, kalau yang lain dapat, Anda akan berkurang. Tidak, Allah itu maha luas nikmatnya. Makanya hampir semua doa dalam Al-Quran, hampir semua. Saya katakan hampir karena ada yang spesifik. Hampir semua doa dalam Al-Quran menggunakan na. Untuk menunjukkan sifat berbagi kita dalam berdoa. Walaupun cuma doa. Nih, doa sapu jagat apa? Nah, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami, kami semua yang baik di dunia. Apa cuman Anda aja yang pengen yang baik? Jangankan Anda, istri Anda juga pengen yang baik. Suami ibu pengen yang baik. Anak-anak pengen yang baik. Tetangga pengen yang baik. Baik bagi Anda, belum tentu cocok bagi yang lain. Karena itu kalimatnya umum. Karena itu ketika berdoa, mintakan kepada Allah dengan boleh jadi apa yang Anda dapatkan, yang lain pun dapat. Walaupun bentuknya bisa berbeda. Ya, sama-sama pengen kendaraan. Allah berikan Anda mobil, dia mungkin motor. Karena yang cocok bagi dia motor. Atau sebaliknya, dengan doa Anda itu, kalimat-kalimatnya akan muncul kebaikan pada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagi Anda proyek, bagi dia lulus dalam ujian. Mungkin. Jangan pelit dalam berdoa lah. Ya. Jangan soleh sendirian. Karena yang lain pun pasti menginginkan nilai-nilai kemuliaan. Waqina adzaban, jauhkan kami dari neraka ya Allah. Yang pengen bebas dari neraka bukan cuma Anda saja, yang lain pun sama. Maka doa akan diadab dalam Quran. Ya ini, aduh ya Allah, astagfirullah. Mudah-mudahan dijauhkan dari kita. Ya, saya sering menyaksikan nih fenomena sekarang ini, kok banyak orang tuh menginginkan orang lain berbuat buruk gitu. Apa Anda pengen orang masuk neraka? Bahkan dalam doa diajarkan, kalau perlu kita punya adab, jangan sampai ada teman kita masuk neraka. Ini mudah sekali berikan vonis pada orang. Ente bid'ah, ente kafir, ente gini. Ini pelaku bid'ah itu sesat itu dekat dengan neraka. Apa Anda pengen orang ke neraka? Sebetulnya yang menyebutkan neraka itu Nabi atau Anda yang pengen dia ke neraka? Pernah ada orang mau ngebom orang tuh. Terus datang ke ahli tafsir, Syekh Sya'rawi namanya. Saya pengen ngebom karena itu tuh. Banyak pelaku maksiat di sana. Kata Syekh Sya'rawi, kalau ente ngebom, di sana kemudian meninggal, masuk apa mereka semua? Masuk neraka katanya. Pertanyaan saya, yang pengen mereka masuk neraka, ente atau Nabi? Apakah Nabi pernah menginginkan umat masuk neraka? Tidak kan? Jadi yang pengen mereka masuk neraka itu ente atau Nabi? Diem orang itu. Alih-alih engkau kemudian melakukan keburukan pada mereka, kenapa engkau tidak dakwahi mereka dengan kebaikan? Pertama engkau bangun malam doakan mereka supaya taubat. Kedua dakwahi ajak mereka. Engkau tidak akan dihisab dengan hasilnya, tapi engkau akan diberikan pahala dengan ikhtiar yang telah engkau kerjakan. Anda nggak bisa merubah orang untuk jadi baik teman-teman. Tapi ikhtiar kita itu yang mendatangkan pahala. Bukan hasil yang Allah lihat. Ibu kalau ibu mengharapkan hasil, ibu akan banyak kecewa pada anak bu. Yang diminta itu ikhtiarnya. Kita kalau diminta mengharapkan hasil, kita nggak bisa merubah orang pak bu. Nggak bisa. Ikhtiar kita. Doakan tetangga kita. Doakan kawan kita, ajak dia. Jangan lihat kapan dia berubah. Hak Allah.
Kewajiban Allah untuk memberikan itu. Kita nggak punya hak dan kewajiban di situ. Kewajiban kita cuma berdoa. Berdoa, berikhtiar. Sudah selesai. Pahala datang dari situ. Paham ya? Ini yang penting kita lakukan sekarang. Ini ada sesuatu yang banyak salah. Ini banyak menghukum orang. Sehingga mudah berbuat keburukan sekarang ini. Nggak sepakat, sudah. Tembak. Nggak sepakat, tusuk. Nggak sepakat, bom. Nggak sepakat ini. Ya Allah. Ini mau jadi apa gitu kan? Mau jadi apa? Yuk, jadilah orang baik lah. Berusaha jadi baik. Kalau tak mampu berlomba dengan orang soleh berbuat baik, berlombalah dengan para penjahat untuk bertobat. Sekarang banyak orang penjahat tobat. Masa yang baik mau jadi jahat? Malu sama penjahat yang udah tobat. Diketawain sama mereka nanti. Baru jadi penjahat, gue udah tobat. Malu. Banyak penjahat yang tobat, jadi da'i lagi sebagiannya. Ya malu kita. Jundub bin Junabah, pembegal, tobat jadi da'i, meriwayatkan hadis. Diketawain nanti. Sekaligus ditangisi. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, ini fittihadihim, supaya mereka bersatu. Nah itu, ittihad, bersatu, jangan pecah. Makanya saya sering katakan, Nabi itu mengajak pada persatuan, bukan perpecahan. Ya, menjalin persatuan dan kesatuan. Jadi menjalin persatuan, nyatu. Wa'tasimu bihablillah, nyatu. Dengan tali Allah, bersatu. Yang beda-beda itu dipertemukan perbedaannya. Apa perbedaannya? Apakah furu atau usul? Kalau usul dasar gak boleh beda. Kalau beda dakwahi supaya sama. Tapi kalau furu toleran di situ. Cuman karena beda kunut, yang satu kunut satu tidak, jangan pecah. Cari sumbernya. Dalilnya apa yang kunut? Ini. Yang gak kunut apa dalilnya? Ini. Oh, rupanya perbedaannya di dalil, cara memahaminya. Ada dalil. Dua-duanya boleh. Yang salah itu yang gak sholat subuh. Itu selesai. Jadi kalau ada imamnya kunut, ayo udah aminkan aja. Allahumma hadina fiman hadait. Amin. Sudah. Karena fungsi makmum mengikuti imam. Nah, kalau ada imam gak kunut, ikuti juga. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Langsung Allahu akbar, langsung. Dan saat imam salam gak usah kemudian sujud sahwi. Udah. Selesai, sudah tuntas dengan itu. Sama juga kalau imamnya kunut, makmum mengaminkan. Kata Syekh Utsaimin begitu. Begitu imamnya kemudian berkata, Allahumma hadina fiman hadait. Amin, katakan amin. Perkara tangan ngangkat atau tidak, ikhtilaf. Mau ngangkat silakan, tidak silakan. Belas. Tapi Anda katakan amin karena ikut imam. Hadisnya apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Jangan sampai imam sujud Anda ruku. Jadi kalau imamnya kunut, Anda aminkan. Amin. Allahumma hadina fiman hadait. Bid'ah. Gimana? Jelas ya? Gitu caranya. Jadi saya tuh suka sedih gitu kan. Karena di situ kadang saya merasa sedih ya. Jadi sedih gitu kan. Orang ngaji Al-Quran, ngaji Sunnah. Habis itu kok pada terpecah gitu. Terus fungsi naknya di mana? Ini ahli tafsir udah yang bilang loh. Ahli tafsir, di na'budu itu supaya bersatu, jangan pecah. Ente tiap hari baca iyyaka na'budu itu 17 kali. Iyyaka na'budu, ya Allah saya komitmen untukmu, ya Allah kepadamu kami menyembah, kami ingin bersatu ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, kami bersaudara ya Allah, kami semua berjamaah pengen menyembahmu, berjamaah pengen nyembah untuk bersatu. Nun ittihad, ya nun ukhuwah, nunul ikha, nunul tauhid, nunul jamaah. Tapi abis itu saling mencela, kan aneh gitu. Itu ngaji apa? Coba tunjukkan pada saya, tafsir mana yang Anda bahas? Quran mana yang Anda baca? Jangan-jangan ngaji Quran, tapi salah pemahamannya. Ini dalilnya benar loh, dalilnya yang benar. Pemahaman ente terhadap dalil yang salah. Jadi jangan sampai pemahaman Anda yang keliru menjadikan Anda menghukumi dalilnya. Dalilnya benar. Ustadz ini dalilnya ini seperti ini. Memang Pak dalilnya benar, cuman pemahaman Bapak ada dalil itu yang salah. Coba ngaji dulu, coba baca ini. Saya nggak bisa bahasa Arab, ya baca aja nggak bisa. Terus Anda menghukumi orang. Ya, jadi begitulah. Jadi ngajinya yang benar, kitabnya dibaca. Ini kadang-kadang baca kitabnya dengan fasbakayu fasbiku fasbukan. Ya. Itu ilmu sorobnya begitu. Fasbakayu fasbiku fasbukan. Tabayatubu yutuban gitu kan. Nah, hari ngaji yang benar, baca kitabnya yang bagus, duduk. Kalau beda duduk, lihat dalil. Anda ada dalil, orang lain punya dalil. Jangan paksakan dalil Anda kepada dalil orang lain. Kalau bisa sama-sama didudukan, amalkan. Walaupun beda dalam cara melakukannya, tapi dalilnya ada tuntunannya, itu dalam fikih dipahami sebagai kemudahan dalam menunaikannya.
Paham? Kemudian terakhir, kalimat terakhir. Fahum kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nun ini apa yang tadi saya sampaikan sebagai nunul jamaah, nun ittihad, nun persatuan, nun jamaah dalam ibadah, nun persaudaraan yaitu ikha, ini terambil dari isyarat kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata nabinya? Al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun 'ala man siwahum. Allahu akbar. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, imannya itu benar. Kalau benar imannya, tatakafa'u dima'uhum, maka akan saling melindungi, menjaga darahnya. Jaga. Ini nggak ada orang beriman itu saling melukai. Apalagi mohon maaf kemudian saling menumpahkan darah, itu patut dipertanyakan imannya ada di mana itu. Ya, awas hati-hati itu. Ada ancaman dalam Al-Quran. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan pada orang beriman, itu ancamannya neraka jahanam. Neraka jahanam. Ya, ada di Quran surah keempat tuh, An-Nisa. Ayat 92-93. Jadi saat Anda masuk ke ayat itu, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada seorang beriman, fajazauhu jahannam, maka balasan yang setimpal untuknya adalah neraka jahanam. Jadi kalau ada orang merencanakan pembunuhan nih pada orang beriman, mau pakai apapun caranya. Saya bom dia nih. Besok dia keluar jam berapa? Keluar dari mobil gimana? Saya tusuk dia nih. Ya? Saya tembak dia nih. Saya bom dia nih. Awas. Dan itu yang direncanakan misalnya orang beriman. Orang beriman masih bersyahadat kepada Allah. Hati-hati. Ya, mau semaksiat bagaimana dan sebagaimanapun misalnya ada turunan-turunan. Tapi Anda sengaja merencanakan untuk bunuh orang tanpa runtutan yang benar, tanpa kaidah-kaidah yang diperkenankan, maka kata Allah langsung fajazauhu jahannam. Maka balasan yang setimpal neraka jahanam. Pertanyaan saya, di mana ada orang muslim beriman berencana masuk neraka jahanam? Apa ada orang muslim ini punya rencana masuk neraka jahanam? Apapun profesinya, maka saya ingatkan, ini karena sayang saya, siapapun Anda. Anda mau penjabat, Anda mau polisi, Anda mau tentara, Anda mau rakyat, hati-hati, jangan sepelekan nyawa. Jangan sepelekan, karena taruhannya neraka. Demi Allah saya katakan, Anda itu wafat Anda akan meninggal. Sehebat-hebatnya Anda ragu tembak ketika mengeksekusi, dan kemudian dia wafat yang ditembak itu, yang menembak pun akan wafat juga. Penjahat yang membunuh akan dibunuh juga. Jadi jangan pernah menyepelekan nyawa, karena Anda pun akan wafat. Awas, perbedaan itu dari perilaku, yang membunuh dengan yang dibunuh. Ketika yang dibunuh itu wafat dan besok lusa Anda wafat juga, Anda bisa ditertawakan oleh yang dibunuh itu, oleh yang terbunuh. Ente bunuh saya dulu ya, ente mati juga. Ente bunuh saya waktu sholat, ente dibunuh waktu maksiat. Ente bunuh saya ini waktu saya berzikir kepada Allah, Anda diwafatkan malaikat maut itu saat sedang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Apapun Anda profesinya, jangan sepelekan nyawa. Karena sekarang ini kayaknya nyawa itu murah sekali. Beda pendapat, tembak orang. Beda pendapat, benturkan orang. Beda pendapat, bunuh. Neraka jahanam. Siapa yang punya cita-cita begitu? Awas. Fajazauhu jahannama. Awas. Khalidan fiha. Kekal di dalamnya akan keluar. Kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat dia oleh Allah. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan, janji Allah itu enggak mungkin diingkari. Ya, janji Allah enggak mungkin diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ini kaidahnya. Jadi kaidah janji Allah itu Ali Imran ayat 9. Allah enggak mungkin mengingkari janji. Kalau manusia tidak. Kau yang memulai, kau yang mengingkari. Ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jadi manusia itu bisa janji, bisa ingkar, Allah tidak. Begitu berjanji, pasti terjadi. Orang yang sengaja berusaha membunuh orang lain, terbunuh dia dan dia beriman, maka masuk neraka, kekal di dalamnya, lipat ganda. Lipat ganda itu begini, kalau ada orang dilempar misalnya pakai batu, batunya sebesar ini, tutup spidol. Nah, segini ya, tek. Ya sekecil-kecil dia batu jahanam, tembus juga, gitu kan? Tapi yang kalau dilipat gandakan, batunya sebesar masjid. Ya udah, mau jadi apa tuh? Nanti lihat. Nah, maka hati-hati. Maka dari itu, saya sampaikan kalimatnya di sini ketika kita baca begini, iyyaka na'budu, coba baca dengan baik, baca dengan hati yang benar.
Apakah nun itu sudah kita fungsikan belum dalam kehidupan? Jangan-jangan Pak Ibu, doa itu belum terjawab karena fungsi nun itu belum hadir dalam hidup kita. Anda berdoa tapi seling mencela orang. Di mana fungsi nunnya di situ? Makanya mungkin doa itu belum terjawab tuh karena itu. Anda berdoa di situ tapi nggak pernah pasrah kita kepada Allah. Mungkin itu yang belum terjawab. Anda berdoa minta tapi ibadah itu belum semangat untuk jamaah. Mungkin di situ persoalannya. Dipakai nunnya, pakai ilmunya. Ya. Nih, tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bidhimmatihim adnahum, dan saling memperhatikan. Melihat. Makanya saat sang berjamaah itu lihat kanan kirinya, kenalan dari mana. Makanya dulu zaman Nabi itu ada orang ke masjid selesai urusannya. Yang lapar dapat makanan, selesai. Ya, yang haus dapat minuman, selesai. Lihat, kami coba semaksimal di sini nih. Ya, ada orang jauh-jauh gitu kan. Gak bisa pulang langsung, tinggal sini. Itu Allahu Akbar. Jangan dikira itu ibu-ibu yang panitia ini ibu-ibu biasa. Demi Allah saya katakan, itu ibu-ibu luar biasa itu. Sampai dilihat berapa yang ada di sini. Dicari Pak malam-malam, mana yang masih buka. Kadang nyarinya pun yang paling enak, paling bagus. Hokben buka enggak Hokben? Hokben. KFC ada enggak? Tapi jangan sampai nginep semua di sini deh. Alisan, kajian, nginep aja Hokben. Tidak. Saya langsung infokan. Berapa banyak Bu? 100 warteg aja. Tuh, cari. Itu sampai begitu Pak. Carikan solusi. Jadi inilah Islam, indahnya itu begitu. Ya saya tuh, Allah, gimana ya cara memahaminya. Tiap hari baca, ya kana abudu, tapi berselisih terus. Ya ribut terus. Ya kapan kita mau majunya? Jadi kalau melatih diri sendiri aja belum baik, bagaimana kita mengharapkannya lebih besar daripada itu? Jelas ya? Nah, terakhir, wahum yadun alaman siwahum. Dan mereka itu membela kepada yang yadun itu gambaran di kekuatan, bela, tolong, bantu. Yang lemah kita bantu, kan? Jaga dirinya, lindungi, saling berkasih sayang, itulah Islam. Dan 3 kalimat ini tatakafa'u, ya. Tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bidhimmatihim adnahum wa hum yadun alaman siwahum. 3 makna ini digambarkan dengan 1 huruf saja oleh Al-Qur'an. Nah, iyyaka na'budu. Jadi kalau benar iyyaka na'budunya, maka muncullah kalimat setelahnya sebagai jawaban. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Kapanpun Anda nasta'in, punya kebutuhan, punya persoalan, punya problem, kalau na'budunya benar, kata Allah, wa iyyaka nasta'in. Katakan, ya Allah, kepadamu saja kami memohonkan segala kebutuhan kami. Maka apa jawab Allah? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini perjanjian antara hambaku dengan aku. Jika benar apa yang ia lakukan dengan na'budunya, maka apapun yang ia butuhkan seketika aku akan berikan. Bahkan ada orang belum minta langsung diberi. Jadi kalau semakin tinggi na'budunya semakin benar. Gini cirinya. Ada orang ngejar fardu, Anda ngejar sunnah. Ya orang baru mikirin fardu, Anda udah mikirin sunnah. Isya jam berapa? Yang ini tahajud jam berapa ya? Orang nanya Ramadan, kapan Ramadan tahun ini? Dia udah nanya, ayamul bid tanggal berapa jatuhnya? Kapan sunnahnya? Kapan Seninnya? Kapan kemudian? Orang nanya, ente udah zakat belum? Dia udah mikirkan kapan saya infak nih. Udah punya agenda, besok saya infak kesini. Besok saya sedekah kesini. Semakin tinggi puncak ibadahnya, maka Allah turunkan sifat aunnya, pemberiannya, maunahnya kepada orang yang minta. Sebelum dia minta, langsung dipenuhi kebutuhannya. Sehingga seakan-akan dia tidak punya kesulitan. Padahal bukan gak punya, sebelum minta dikasih. Makanya kadang-kadang orang nggak sadar kalau Allah itu mencukupkan kebutuhan dia karena amalan dia. Nggak ada yang sia-sia. Ya mulai saat ini berubah. Tapi tadi kembali dasarnya keyakinan kita. Karena itu dibuka dengan kalimat dzalikal kitabu la raiba fi. Jangan ragu. Kalau ragu nggak akan dapat. Ya itulah tafsir dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang saya sampaikan di akhir tadi dikutip oleh penulis buku ini, wa quddimatil ibadatu 'ala al-isti'anati li kauni al-ula wasilatan ila tsaniyah wa taqdimul wasail sababun fi tahsilil matalib wa liyadulla 'ala annahum la yastaqilluna bi iqamatil ibadat bal inna 'aunallahi ta'ala huwal ladzi yuyassiru lahum adaaha. Kenapa diawalkan na'budu dibandingkan dengan nasta'in? Kenapa diawalkan? Karena kata penulis kitab ini, kata mufassir Syekh Tantawi, karena ibadah itu wasilah untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan. Karena itu wasilah, maka wasilah harus didahulukan dibandingkan dengan hasil.
Ya, Anda nggak mungkin datang ke sini kalau tidak ada wasilah kendaraan. Kendaraan itu wasilah. Mustahil nyampe kalau nggak diantarkan oleh kendaraan ke sini. Kaki kita wasilah, kalaupun nggak ada kendaraan jalan, wasilahnya jalan. Maka wasilah untuk dijawab permohonan kita, mohon itu nasta'in. Ya Allah minta, wasilahnya apa? Ibadah. Kalau nggak pakai ibadah, mustahil dikabulkan. Karena itu didahulukan ibadah, karena itu wasilah untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan. Sekaligus untuk menegaskan kepada kita, mustahil kita bisa ibadah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham di sini? Nah, ini tafsir yang kita sampaikan dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silahkan diamalkan dulu, nanti lihat perbedaannya apa yang terjadi pada hidup kita. Kalau sudah kita amalkan, maka ada satu rahasia besar. Ada satu kalimat. Jadi kalau doa nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau Anda sudah beramal, mulai tahajud, mulai puasa sunnah, mulai kemudian kerjakan, tingkatkan semampu kita. Nanti kalau mau berdoa, cukup ucapan satu kalimat. Begitu kalimat ini diucapkan, semua yang kita butuhkan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun tak sempat tersebutkan dengan detil. Bukan yang diinginkan, yang dibutuhkan seketika akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa kalimat yang dimaksudkan saat kita akan bacakan itu? Itulah yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, saya izin sampaikan pengumuman dulu. Yang pertama, saya ucapkan selamat peserta karantina untuk yang telah lulus seleksi akan mulai masa induksi pengenalan Al-Quran selama kurang lebih 9-10 hari dan telah ada di sini ikhwan atau akhwat. Saya mau pesankan beberapa hal. Satu, serius. Niatkan yang benar untuk menghafal. Kalau tidak serius, pulang aja. Gak usah ada di sini. Jadi ketika Anda sudah menginjak masjid ini, masuk ke tempat Anda untuk belajar, di situ sudah tertuliskan di setiap program kami bahwa Anda tidak akan pernah keluar dari program itu kecuali menjadi hafid 30 juz. Dalam arti orang yang dekat dengan Al-Quran, bukan statusnya sebagai hafid. Yaitu orang yang masuk kosong, keluar terisi dengan Al-Quran. Ya, jadi saya minta serius. Yang kedua, bagi yang belum masuk dalam seleksi itu karena tempat terbatas, dana terbatas, insya Allah bulan depan dengan izin Allah nanti akan ada karantina akbar. Nanti kita akan umumkan tempatnya. Saya mau sempurnakan dulu bukunya. Jadi saya sedang buat buku, insya Allah. Nanti buku itu disertakan semampu saya. Kalau bisa ada dengan CD, nanti dimasukkan. Itu nanti ada bimbingan menghafal Quran di tempat masing-masing. Tidak harus ke sini. Misal bisa di rumah, ya. Ada yang di pesantren. Nanti kita berikan bimbingannya seperti apa. Sama persis dengan di sini. Nanti setorannya bisa ke sini. Ya, insya Allah mulai nanti awal tahun depan atau nanti bulan yang 11 atau 12 di sini saya standby-kan ya beberapa syekh, ada yang dari Mesir, dari beberapa yang lain supaya standby kalau ada yang mau setoran boleh ke sini. Ya, nanti kita buka juga yang online. Ya insya Allah ya doakan saja semoga Allah bisa kabulkan itu ya. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, insya Allah nanti dalam waktu dekat mungkin besok saya buat semacam video untuk sampaikan. Sering ada yang bertanya, Ustadz kapan Ustadz mau bikin pesantren? Kapan mau diteruskan? Ini sedang proses. Marketnya sudah dibuat. Sudah ada semua. Tempatnya insya Allah sudah ditetapkan salah satu tempat. Kami sekarang sedang berusaha untuk mendapatkan akuisisi dari wilayahnya. Nanti kita akan sebar deh. Kalau mau sama-sama kita beramal soleh untuk bisa mendapatkan bagian dari tempat itu. Karena itu tempat jadi wakaf nanti. Jadi semua yang kami usahakan, nanti saya cuma mengkadar. Jadi kalau saya wafat, itu diteruskan oleh kader kami. Nanti anak-anak yang beasiswa yang siap ke Sudan nanti sebentar lagi hari ini kabulnya keluar. Jadi mungkin insya Allah dalam beberapa pekan ke depan siap untuk berangkat. Nah ini kalianlah nanti yang akan gantikan saya ke depan. Ya saya sudah bangun nanti gedung dakwah sudah ada. Ya pusat Quran ada. Nanti sekarang kita akan bangun pusat keislaman, ada pesantrennya, ada gedung dakwahnya, ada menara TV-nya, macam-macamnya. Nanti kalian yang teruskan. Jadi kalau saya wafat kalian teruskan. Jadi teman-teman yang sekarang ini ayo cepat. Kita berlomba dalam kebaikan, nanti mungkin anak bapak ibu yang mungkin akan meneruskan perjuangan itu. Kita kan cuma gantian aja. Saya hari ini, besok Anda, ya. Atau mungkin Anda meninggal duluan, saya belakangan, kan? Ya, atau ditukar, saya belakangan, Anda duluan, kan? Ya, atau memang ya seperti itu, saya duluan, ya. Duluan mengambil jenazah Anda. Misal, ya. Misal. Nah, jadi insya Allah besok, saya tuh gitu, kalau bisa sendiri, saya selesaikan sendiri. Tapi kalau ada pahala yang kira-kira banyak, investasi untuk banyak orang, saya ajak bareng-bareng. Dulu gedung ini, ada yang pengen menyelesaikan seorang, saya langsung tolak, nggak mau saya. Karena ini itu untuk umat, saya pengen semua umat Islam punya saham, walaupun cuma 1.000, cuma 2.000, nggak apa-apa, yang penting pahalanya ada. Dan berapa banyak orang hafal Quran dari wasilah ini? Banyak hafal Quran.
Dan kami nggak akan pernah ungkap siapa yang pernah donatur, nggak ada. Masuk aja, udah kita bikin jadi itu selesai. Nah, ini statusnya wakaf, bukan punya saya. Saya nggak punya apa-apa. Alat-alat juga sama semua nih, ya. Yang rekam ini kita beli baru nih, alat-alat beli baru. Karena dulu ada karyawan, dia mundur, diambil semua alatnya. Ya, alat diambil, dia pikir wakaf. Kalau wakaf semua orang bisa pakai. Nah, ini cara berpikir yang keliru. Ya, ntar gedung DPR semua masuk ke situ karena punya rakyat tuh ya. Ya, ntar alat masjid dibawa juga karena wakaf. Jangan begitu cara berpikirnya, itu keliru. Ya, tapi kalau saya nggak apa-apa, kalau mau datang minta saya kasih, selesai. Daripada ngambil tanpa izin. Ya, nanti resikonya tinggi. Kalau saya nggak ada urusan, ya sudah aja. Ketitipan juga kok dari Allah. Nah, ini alat diambil, akun diambil. Makanya kita maintenance-nya agak lama karena akun diambil semua. Akun diambil, akun diganti. Makanya kita beli baru lagi sekarang. Alhamdulillah ya, pelan-pelan kita beli baru. Pelan-pelan kita maintenance dengan baru. Akun kita bikin baru lagi yang baru, yang baik-baik. Nanti kita sebarkan lagi. Itu pun kita niatkan wakaf. Jadi nanti barang-barang bisa beramal. Tapi jangan juga saling berselisih, saling mencela. Kalau saya sederhana, butuh bilang. Kalau bisa kasih, kasih. Pinjami, pinjami. Kalau punya orang saya katakan, kalau Anda ingin kuasai, saya berikan. Nanti saya kasih tahu, Bu, Pak, alat-alat yang Bapak Ibu wakafkan sekarang diambil sama si Fulan, dia yang pakai. Mungkin bermanfaat untuk dia. Ya, kalau sekarang kita cari lagi yang baru. Paham ya? Nah, ini pun saya ingatkan nih yang sekarang-sekarang. Ya, yang dengan saya, jangan pernah Anda merubah niat. Kalau Anda sekali-kali bilang ingin populerkan Ustadz Adi, ingin apa-apa, pasti Anda akan terpisah dengan saya. Karena niat saya hanya ingin berdakwah, bukan cari popularitas. Ya, tolong saya, tolong doakan saya. Saya bukan ingin cari dunia. Kalau cari dunia, mungkin tidak akan pernah ada di sini saya. Dan gak akan pulang saya ke Indonesia. Di luar sudah cukup. Diangkat jadi mufti. Di sini saya disebut Ustadz Bid'ah. Di luar kita mufti, ngasih fatwa. Ya, dikasih gaji sama pemerintah sana. Ya, diberikan kewenangan. Ngatur orang khutbah. Orang mau khutbah, kita kasih ACC. Anda mau khutbah, mana teksnya? Saya yang ACC, saya periksa, silakan boleh khutbah. Begitu pulang, bid'ah. Ya udah nggak apa-apa. Yang belum paham, marah pada yang tidak paham sama dengan kurang sehat kitanya. Ya udah tinggal tidur aja, kemudian kita doakan, selesai. Jelas ya? Ya udah, jangan cepat marah lah. Marah pada yang tidak perlu nggak penting. Mencela pada yang sudah tercela, buang-buang energi. Ya, ingin dipuji pada yang tidak layak dapat pujian, juga buang-buang tenaga. Yang penting kita saling mendoakan. Jelas? Ya, kalau ada yang mencela saya, nggak apa-apa, biarkan aja, saya nggak marah. Kenapa Anda marah? Ya, nggak apa-apa, biarkan aja, mungkin belum tahu. Kalau ada yang fitnah, nggak apa-apa, mungkin belum paham. Yang penting kita doakan. Jangan balas keburukan dengan keburukan yang sama. Ya, jelas ya? Baik, saya kira itu yang terakhir, ini yang paling akhir. Insya Allah nanti saya ada di Bandung. Ya, insya Allah Sabtu saya mungkin di Garut. Kemudian dengan 4 orang, 5 orang ulama. Ahad saya di Bandung full. Ya, saya di Bandung dari subuh di Ar-Rahman, kemudian jam 10 di Al-Fathu. Jam malam, ya malam kita akan bedah buku, itu buku yang unik nanti di ITB, di Salman. Dan Senin saya akan memberikan kuliah umum di UPI. Ya, nanti sampai Senin kurang lebih di Bandung, baru kemudian kembali ke sini lagi untuk beraktivitas seperti kita semulanya. Dan ada berita saya akan di Jogja. Saya tidak ke Jogja ya. Jadi saya tidak di Jogja. Mungkin teman-teman terlalu cepat bikin poster, sementara saya pun tidak tahu ya. Tapi saya doakan, saya saling support dengan kegiatan-kegiatan. Cuma saya tidak ke Jogja ya, jadi saya ada di tempat yang sudah terjadwal insya Allah. Tapi saya support kegiatan-kegiatan yang baik-baik. Ya, jadi harus gitu, harus saling bersaudara dengan para ustadz, saling support, dengan jamaah saling menguatkan. Jelas ya? Baik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kalau di majlis ini, di tempat ini ada orang yang penuh dengan dosa, jangan biarkan ia pulang ke tempatnya kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada orang yang hadir di sini tengah gelisah hatinya, jangan biarkan ia ya Allah meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah, ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan, dengan keikhlasan amalnya maka mohon angkat ya Allah dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhaq, ya Allah, mohon perbaiki keadaan kami agar kami bisa lebih dekat denganmu dan
mendapatkan ridhamu. Allahumma wahid sufufana wa jadibna min tafruqah. Ya Allah, mohon satukan kami, jauhkan kami dari perpecahan. Wa barik biladana ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon berkahi negeri kami ya Allah, khasatan Indonesia, khususnya di negeri Indonesia ini ya Allah. Jauhkan dari orang-orang munafik, jauhkan dari para pelaku maksiat. Ya Allah, berikan bimbingan kepada para pemimpin kami supaya berbuat adil, berikan bimbingan kepada rakyat kami ya Allah supaya bisa memakmurkan negeri ini ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, jannibna ya Allah min kulil bala. Allahumma qaribna ya Allah ila ma yuqarribuka ilaina ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari ujian-ujian musibah, bencana-bencana ya arhamar rahimin. Allahumma tentramkan negeri kami, makmurkan negeri kami, jauhkan kami dari perbuatan maksiat, dekatkan kami dari segala kemaslahatan yang bisa mendekatkan kami dengan ridhamu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yassir ya Allah likulli hamatil Quran. Ya Allah, berikan kemudahan kepada para penghafal Al-Quran, berikan kemudahan kepada ahli Al-Quran, kuatkan jiwa mereka, pancarkan dalam jiwa mereka cahaya untuk mendekat kepada Al-Quran. Allahumma tawaffana ya nahnu ahlul Quran. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan menjadi ahli Al-Quran, terangi kubur kami sebagai ahli Quran, wafatkan kami dalam keadaan ahli Quran, dan bangkitkan kami di hari kiamat sebagai ahli Quran. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum